Thank you teman-teman. Ya, seneng banget bisa ada di sini sharing bareng-bareng. Jadi untuk penghormatan ke gua nggak usah nyalain kamera juga nggak apa-apa. Yang penting transfer ke nomor rekeningnya CA aja buat dukung pelayanan ya. Nomor rekening di mana nih arahnya, sudutnya ya. Eh, gua nggak perlu penghormatan manusia. Yang penting kok kita ngumpul ini bisa berguna ya buat semua, dan kita ngomongin satu tema yang sekali lagi lumayan nggak sering dibahas dan dianggap tabu, tapi daripada yang lain yang ngajarin, mendingan kita belajar sendiri dari firman Tuhan ya. Dan satu tema yang pasti cukup hot dan pasti banyak yang pengen tahu, banyak yang pengen denger, karena ini nggak bisa dihindari ya. Dunia ini mengajarkan kita seperti pun satu agenda bahwa seks itu tidak terhindarkan, tapi kita harus mengingat bahwa seks itu bisa dihindari, sangat bisa. Ada momen di mana lu dari umur 0, dari lahir sampai umur beberapa, sampai umur belasan, 10 atau di bawah itu, atau di atas itu lu belum mikirin seks. Artinya bisa kok kalau nggak dipikirin. Ya, jadi jangan termakan kebohongan dunia ini bahwa seks itu sebuah keharusan. Enggak. Seks itu kita bisa absen darinya. Dan kita akan belajar hari ini tentang tujuan seks, tapi izinkan gue share dari awal, karena ini ada 3 poin doang, nggak terlalu panjang harusnya. Kita akan habisin waktu kita nanya jawab. Ya, yang pertama, sebelum bicara tujuan seks, lu mesti tahu dulu siapa yang nyiptain seks. Ya, harus diberesin dulu, karena orang kalau denger seks itu sesuatu yang menjijikan, jadi dikira itu ciptaannya setan atau yang lain. Perlu nggak? Ya, saking tabunya, nggak pernah diomongin, jadi dikira itu sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang apaan sih gitu. Dan seolah itu ciptaan setan, padahal bukan. Ya, kebenaran pertama, poin pertama kalau pengen nyatet, yang pertama adalah seks itu ciptaan Tuhan, itu nomor 1. Ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, teman-teman pasti udah pernah baca ayat-ayat ini, tapi kita akan revisit, akan lihat lagi. Ya, gue berharap ada Alkitab deket lo, biar lo buka sendiri, jangan tergantung sama layar, tergantung sama yang bacain, tergantung sama firman Tuhan. Ya, make it personal, take it personal, itu kunci untuk baca Alkitab. Lo bikin itu personal buat lo, dan bener-bener dibikin jadi familiar Alkitab lo sendiri. Entah pakai elektronik atau pakai yang fisik, pokoknya make it personal aja biar lu terbiasa untuk membukanya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, kalau bisa ditampilin, tapi nggak apa kalau nggak bisa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, manusia ini laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya, jadi Tuhan yang bikin manusia, laki-laki dan perempuan, habis itu diberkati, ya artinya berkati dalam pernikahan pastinya, ya, dan disuruh beranak cucu bertambah banyak. Jadi seks yang bikin itu Tuhan. Ya, pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, itu desainnya. Pernikahan salah satu tujuan adalah di sini ada mereka bersatu, diberkati dalam pernikahan. Ada perintah untuk beranak cucu. Untuk bisa beranak cucu harus nge-seks, teman-teman. Ya, nggak bisa pakai pola-pola yang lain, walaupun sekarang udah ditemukan macam-macam, bayi tabung, ya bayi yang lain-lain, apapun itu ya, suntik ini, suntik itu. Tapi sebelumnya normalnya adalah seperti itu, yaitu desainnya. Makanya iblis berusaha merusak desain itu. Ya, ketika kita jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan, kita berarti nggak menghidupi desain. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Ya, laki-laki dan perempuan, ketika kita tabrakin diri, nggak mau laki-laki nggak mau perempuan, lu jadi bukan seperti Tuhan, tapi seperti iblis. Ya, iblis nggak ada kelaminnya. Ya, sekali lagi gue ulang, mungkin ini terdengar sensitif, tapi gue nggak peduli, karena gue udah malas gara-gara Grammy tadi malam. Gue langsung enak, gue bilang oke, dunia ini udah main keras, oke, saatnya kita main keras juga, bodo amat sama perasaan lo, gue nggak terlalu peduli. Ya, karena mendingan lo sakit hati tapi masuk surga daripada lo hihi senyum-senyum, merasa dipeluk, merasa disayang, tahu-tahu masuk neraka gara-gara nggak ikutin desainnya Tuhan. Oke, diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Muncul ayatnya, boleh tolong biar lihat, biar pada nggak protes. Ya, boleh digedein dikit. Itu ayat-ayatnya langsung di copy dari situ. Tapi teman-teman bisa buka sendiri di Alkitab. Ini dari Alkitab. Ya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, sekali lagi, sesuai dengan Tuhan. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Bayangin, dari satu ayat itu aja udah
3 kali kata penciptaan untuk meyakinkan kita ini ciptaan, bukan pencipta. Jadi nggak bisa suka-suka kita. Kita harus kembali selalu kepada Sang Pencipta. Yang dalam konteks yang kita bahas malam ini, dia yang menciptakan seks. Ya, terus Allah memberkati mereka dalam pernikahan. Ya, lalu berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi ketika lu menolak untuk jadi laki-laki dan perempuan, berarti lu lagi mencerminkan lawannya Tuhan, yaitu iblis. Ya, kalau mencerminkan Tuhan, ikutin desainnya Tuhan. Ya, iblis sudah paksain ini. Idenya adalah agendanya yang dipaksakan adalah kita ini non-binary, bukan laki-laki, bukan perempuan, terserah. Ya, gender itu fluid. Enggak fluid. Gender itu jelas. Jadi dari dulu selalu kalau lahir di rumah sakit, kalau laki-laki pasti dipakai baju biru, kalau perempuan pasti baju pink. Itu udah normalnya. Tapi sekarang di Australia udah mulai di level ketika lahir nggak dikasih kelaminnya. Nanti karena anak itu bebas pilih sendiri nanti. Ya, kita hidup di dunia makin aneh, teman-teman. Nah, kita mulai dari sini dulu, biar gambarannya jelas bahwa yang nyiptain seks itu Tuhan, bukan setan. Ya. Berikutnya, di Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya apa? Ya diciptakan laki-laki dan perempuan, istrinya pasti perempuan, nggak mungkin laki-laki juga. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bahasa seks di sini, 2 tubuh yang menjadi satu. Ya, ini seks di sini. Siapa yang ciptain? Tuhan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya nggak ngerasa malu. Ya, karena dalam pernikahan kudus, seks itu hanya memalukan di luar dari pernikahan, teman-teman. Gue ulang, seks itu hanya memalukan outside of marriage. Di dalam pernikahan, seks itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, sesuatu yang mesti dinikmati, sesuatu anugerah Tuhan. Ya, nomor 1 sekali lagi, poin pertama kalau suka nyatet, seks ciptaan Tuhan itu nomor 1. Berikutnya, baru kita masuk ke poin kita tentang tujuan dari seks. Yang kedua, masih berkaitan sama Tuhan, karena semuanya tentang Tuhan. Ini bukan tentang seks malam ini. Ya, gue bukan pendeta bokep, teman-teman. Ya, walaupun muka gue kayak gini, kayak Kevin, ya kan? Enggak, ya. Jadi jangan pikir, oh pendeta nih ngomongin seks mulu, kan gitu ya. Teman-teman, ini semua tentang Tuhan. 3 poin ini ada kata Tuhan di belakangnya, karena ini tentang Tuhan. Yang pertama, seks ciptaan Tuhan, nomor 1. Kedua, seks itu anugerah Tuhan. Ya, bukan gross, atau bukan juga berhala, bukan God. Not gross, not God, but gift. Oke, bukan menjijikan, bukan juga berhala, bukan segalanya, tapi anugerah. Oke, anugerah Tuhan. Seks itu anugerah Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, ya kata-kata itu. Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan, lalu berfirman, kepada mereka beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini tujuan pertama dari seks, teman-teman, menurut Alkitab. Ya, Sang Pencipta menciptakan seks untuk pertama bertambah banyak, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, procreation itu nomor 1. Ya, tentang beranak cucu, procreation. Itu tujuan pertama seks. Yang kedua, ini yang agak mirip terdengarnya, tapi ini penting, recreation. Ya, recreation, rekreasi, teman-teman. Tapi sekali lagi dalam pernikahan, di luar dari pernikahan bukan rekreasi, tapi apa? Eliminasi. Ya, namanya destruksi, semuanya pasti hancur. Ya, gue udah terlalu banyak dapat DM orang yang pacarnya kejauhan, bukan jaraknya. Pacarannya udah nggak bener, biasanya langsung toksik, langsung berantem mulu, langsung cemburuan, langsung ya emang iya, karena emang nggak dirancang sebelum pernikahan. Seks itu hanya dalam pernikahan dirancang sama Tuhan. Jadi kok di luar itu pasti kita rusak. Semua kita dari jiwanya sampai tubuhnya. Ya, sampai hidupnya, masa depannya rusak semua. Ya. Untuk rekreasi, coba lihat. 2 Samuel 12 ayat 24. Ini ada ayat yang menarik. Mungkin nggak pernah dibacain di gereja lo. Ya, kita baca sekarang. Karena ada di Alkitab. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Kenapa hati Batsyeba sedih? Karena anak pertama hasil hubungan gelap mereka mati, dibunuh sama Tuhan. Ya, udah jelas. Diambil nyawanya sama Tuhan. Batsyeba sedih, Daud juga sama. Tapi apa? Daud berusaha menghibur hati Batsyeba istrinya, ia menghampiri, ya. Digituin istrinya, ditiduri. Itu bahasa lain di Alkitab untuk kata menghampiri. Makanya gue agak kurang suka pakai kata menghampiri karena identiknya dengan itu, dengan seks. Ya, dia meniduri istrinya.
dan ya menghampiri istrinya dan tidur dengan dia. Ada di Kejadian juga dipakai kata-kata itu, Adam menghampiri Hawa, maka mengandunglah Hawa, kan gitu. Kata-kata itu menghampiri itu kerap kali dipakai sebagai itu. Ya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Asik ya. Jadi buat apa? Rekreasi. Jadi pas lagi sedih, gimana cara hiburnya? Dihibur ya. Makanya ada istilah pria atau wanita penghibur ya, karena hiburannya bentuknya bisa jadi seks. Tapi itu bukan hiburan yang sebenarnya, karena itu malah merusak hidup seseorang. Ya, baik yang pelanggan maupun pelakor gitu ya. Jadi dua-duanya rusak. Ada dua tujuan seks. Sebagai anugerah Tuhan, ingat, dia bukan menjijikan dan bukan berhala, bukan segalanya. Not gross dan not God, tapi gift, anugerah Tuhan. Untuk pertama, prokreasi, yang kedua, rekreasi. Ya, makanya jujur, beberapa yang pernah terikat dengan seks, apapun bentuknya, dari masturbasi sampai free sex, sesuatu yang sebenarnya nikmat, sesuatu yang enak, jujur aja enak. Ya, tapi kalau di luar pernikahan pasti rusak. Merusak jiwa, yang merusak tubuh, merusak semua. Merusak tentunya hubungan kita sama Tuhan. Kita jadi nggak bisa berdoa, nggak bisa pelayanan dengan benar karena udah ngerasa kotor. Karena memang iya, di luar dari pernikahan, seks itu sesuatu yang selayaknya kita rasa sebagai sesuatu yang menjijikan. Tapi dalam pernikahan sebaliknya. Ya, dalam pernikahan untuk dua tujuan. Prokreasi sama rekreasi. Beranak cucu sama pleasure, kenikmatan. Ya, kesenangan, rekreasi kan itu ya. Yang berikutnya, terakhir. Jadi nggak usah lama-lama aja. Ini langsung terakhir. Yang terakhir adalah setelah yang pertama tadi, kalau teman-teman ingat, ciptaan Tuhan itu nomor satu, seks itu ciptaan Tuhan. Yang kedua, seks itu anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, seks itu harus sesuai ketentuan Tuhan. Ingat, semuanya ada Tuhannya, karena ini bukan tentang seks. Ini tentang Tuhan, Sang Pencipta seks. Ya, harus sesuai terms and his conditions. Harus sesuai, kalau enggak, berantakan. Segala sesuatu juga sama, kan ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, perhatikan buku manual, kan selalu gitu. Ya, dibaca dulu, beli apa aja, ngapain aja, pasti ada catatannya di situ, mesti diperhatiin. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan ketika masuk ke taman hiburan ini, nah, gitu. Jaga keamanan, jangan bawa makanan minuman dari luar. Kata-kata itu yang kerap kali lu nggak mau baca. Bodoh amat, gue pengen main kan gitu. Ya, itu yang terjadi sama Alkitab. Kalau dari kita mau masuk ke hidup, mau hidup, katanya Kristen tapi nggak baca Alkitab, itu yang terjadi. Ya, akhirnya ketergantungan sama postingan-postingan curhatan Alkitab, ya, atau postingan Christopher Tapi Heru. Dan kalau belum posting, kitanya lu pada uring-uringan. Enggak, lu mesti baca Alkitab, kan. Kita cuma curhat, kita cuma sharing apa yang kita habis bagiin kemarin atau beberapa waktu yang lalu, tapi nggak boleh ketergantungan. Kita mesti ketergantungan sama Tuhan dan firman-Nya. Oke, jadi harus sesuai dengan ketentuan Tuhan. Seks itu yaitu apa di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Ya, gua nggak tahu nih kelihatan apa nggak, kecil-kecil banget. Mudah-mudahan kelihatan ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Aku berharap ada Alkitab di sebelah kalian biar lebih jelas. Dibilang gini, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Oke. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Lawannya pengudusan adalah percabulan. Makanya percabulan harus dijauhi. Ya, nanti gua akan jelasin percabulan bedanya sama perzinahan itu apa. Ya, karena dua kata ini ada di Alkitab dan bisa jadi kata yang sama dipakai, yaitu porneia. Bahasa aslinya porneia, dan dari mana kata porn berasal dari porneia, teman-teman. Ya, nggak familiar ya sama kata-kata itu ya. Kata-kata yang nggak boleh dipakai sembarang dan sebenarnya sama sekali merusak. Makanya gue paling nggak suka kalau ada orang pakai kata-kata food porn bahkan. Ya, makanan gitu. Postingnya makanan tapi food porn. Porn itu yang lu lihat dan membuat lu menginginkannya, itu sebenarnya porn. Ya, hampir kayak iklan sebenarnya. Iklan kan bikin lu pengen menginginkan barang yang sebenarnya lu nggak perlu gitu. Wah, bagus sih kayak barangnya. Itu dia. Ya, itu masuk kategori porn dan itu sama sekali buruk. Bahkan dalam pernikahan sekalipun, gue tipe pendeta dan laki-laki dan suami yang menentang porn, bahkan di dalam pernikahan sekalipun. Ya, kalau mau ribut, kalau nggak setuju silakan. Ya, gue nggak peduli. Karena gue udah pernah terikat 20 tahun, gue tahu rasanya. Ya,
apa rasanya di kandang babi, gue tahu. Gue nggak pengen masuk kandang babi lagi. Ya, jadi gue kasih tahu siapapun yang, oh kita udah gede, kan pilihan dewasa, lagi nontonnya sama istri sendiri, sama suami sendiri. Percayalah, itu buruk ya dan berbahaya, harmful, dangerous. Ya, inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu, gimana caranya menjauhi percabulan? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Ini caranya, biar nggak hangus oleh hawa nafsu, kata Rasul Paulus, mendingan lu pada merit. Ya, daripada jatuh dalam dosa, makanya pacaran nggak usah lama-lama sebenarnya. Ya, pacaran itu kalau udah ada arahnya, baru pacaran. Jangan dijalanin aja dulu, kagak jelas. Ya, akhirnya kelamaan, kejauhan, bablas, akhirnya bingung mau ngapain, semuanya udah rusak. Kalau nggak dilanjutin, nggak mungkin dilanjutin juga maksain, akhirnya berantakan. Pacarannya lama, meritnya 2 bulan, itu cerai. Ya kan? Nggak usah kelamaan, makanya mesti jelas arahnya. Ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak mengenal Allah. Ya, dan supaya dalam hal-hal ini, hal-hal apa? Sexual purity, kemurnian seksual. Dalam hal kemurnian seksual, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Ya, jadi ketika lo push seseorang untuk berhubungan seks atau melakukan seks act apapun itu bentuknya sama lo, itu namanya lo lagi memperdaya dia, lo lagi menzolimi dia, lo nggak mengasihi dia. Ya, dan ini kita hanya bisa menjaga kekudusan dengan cara gini. Sexual purity bisa dijaga ketika kita memandang ya orang ini sebagai saudara kita sendiri, brothers and sister in Christ. Ya, kalau enggak susah. Kalau lu ingat dia saudara lu nggak bakal aneh-aneh sama saudara lu sendiri. Bener ya? Udah pasti nggak mungkin lu aneh-aneh sama saudara lu sendiri. Makanya mesti dipandang sebagai ini my sister nih. Kalau laki-laki yang saudara sister, yang laki-laki brothers, yang perempuan sisters. Ya. Dalam hal-hal ini jangan memperlakukan saudaranya dengan nggak baik atau memperdaya. Karena ini serius nih, Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Ya jangan main-main. Tuhan sendiri yang akan balas kalau aneh-aneh. Kalau macam-macam sama anaknya, bapaknya yang turun tangan. Ya, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu, ini udah sering banget gue bahas, hampir tiap bulan Februari pasti gue bahas beginian. Ya, bahkan di luar bulan itu juga ada yang minta tema ini ya. Jadi udah pernah gue katakan dan tegaskan dulu, sekarang gue ulang lagi. Ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Tuhan yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya mestinya nggak ada anak-anak Tuhan yang mesum karena roh kudus yang dalam kita, bukan roh kuda. Teman-teman, ya roh kuda itu liar. Hihihi. Ya roh kuda itu seperti itu, nggak bisa dikekang. Liar, sangean. Nggak, kita bukan orang dunia, kita anak-anak Tuhan yang ada roh kudus di dalam kita, teman-teman. Mestinya kita tidak memperdaya saudara kita sendiri atau saudari kita sendiri. Ya. Nah, di sini ada konteksnya disebutnya percabulan di sini. Yang dibicarakan sebenarnya di sini adalah tentang sex outside of marriage. Makanya dia bilang kalau nggak mau hidup cabul, masing-masing ambil seorang perempuan untuk jadi istrinya, mending lo pada married. Ya, karena nggak boleh. Ya, nggak boleh memperlakukan saudara dengan tidak baik atau memperdaya. Tuhan yang akan balas ini serius. Ya, ini kata pertama yang dipakai namanya fornication atau percabulan. Percabulan adalah seks yang dilakukan dengan yang gini, di luar nikah. Oke, itu percabulan tuh seks yang dilakukan di luar nikah. Ya. Perzinahan on the other hand, walaupun kata yang sama dipakai, porneia, perzinahan adalah gini, ketika lo berhubungan seks sama orang yang bukan suami atau istri lo. Jadi lo udah married, tapi lo seks sama orang lain. Itu namanya perzinahan. Ya, itu perselingkuhan kalau dalam bahasa hubungan pernikahan. Tapi dalam bahasa ini adalah perzinahan. Ya, adultery namanya. Ini di hukum Taurat nomor 7 kalau teman-teman ingat. Jangan berzina. Do not commit adultery. Ya, satunya lagi adalah fornication. Mungkin berapa dari lo nggak pernah dengar. Ini brand new effort buat lo. Effort yang satunya yang lo tahu, yang ini nggak tahu, tapi ada di Alkitab. Ya, percabulan adalah seks yang lo lakukan di luar dari pernikahan. Apapun bentuknya, sama siapapun, walaupun lo sendiri, itu namanya percabulan. Tapi Tuhan apa? Ini kehendak Tuhan, pengudusan kita, supaya kita menjauhi.
percabulan. Ya, berikutnya di pembacaan ayat yang terakhir 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Ya, ini berbicara juga masih sama. Gue akan fokus di percabulan karena nggak banyak yang udah menikah pasti di ruangan ini, feeling gue. Ya, tapi udah perzinahan udah cukup jelas. Perzinahan ada hukum yang mengaturnya, hukum nomor 7. Tapi percabulan ini kurang dikulik. Makanya orang tuh nggak ngeh, dipikir nggak ngerugiin siapa-siapa kok kak. Tapi tetap aja lo berdosa terhadap Tuhan, mesti dipahami. Karena apa? Lo merusak diri lo sendiri. Ya, nggak ada yang lebih membuat hati bapak terluka dibanding melihat anaknya merusak dirinya sendiri. Lo mesti ngerti. Ya, berapa dari lo berpikir, gue nggak menyakiti siapa-siapa kok kak. Cuman ini buat ini kesenangan sendiri aja. Ini cuma pelampiasan gue doang. Enggak, lu menyakiti hati Tuhan. Bukan bikin dia marah, yang gimana bikin dia sedih. Kenapa? Karena lu nggak diciptain buat melakukan hal itu. Lu nggak mestinya terikat. Tuhan memerintahkan manusia pertama untuk berkuasa, bukan terikat. Taklukkan bumi, bukan diperbudak sama dunia ini. Ya, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya? Sederhana. Lu merusak nggak lain dan nggak bukan. Lu merusak diri lu sendiri. Ya, dan dengan demikian, jujur, pasti Tuhan juga terluka. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Ketika kita merusak diri kita sendiri, Tuhan bukan marah, tapi lebih kesedih sebenarnya. Ya, dan itu menyakitkan hatinya. Teman-teman mesti pahami itu. Ya, kalau nggak kita akan anggap remeh. Tapi kira juga umur segini kak emang lagi tinggi. Apanya tinggi? Kan enggak. Ya, enggak ada alasan. Perhatiin ayatnya. Atau tidak tahukah kamu? Ini dia, mungkin lu nggak tahu. Ya, kita pertama baca gue juga oke. Tidak tahukah kamu berarti ini sesuatu yang might be new for you, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya. Atau ada berapa dulu yang nggak tahu bahwa Tuhan Sang Maha Kudus itu bukan tinggal di sorga doang, duduk di tahtanya, tapi juga tinggal di dalam lo. Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi apa? Lu nggak bisa suka-suka lo. Ya, dunia ngajarin prinsip ini, my body, my choice. Badan saya, pilihan saya. Kan gitu. Untuk membenarkan dari percabulan sampai aborsi. Tubuh saya, keputusan saya. Mau anak saya lahirin kayak, mau saya bunuh kayak. Terserah saya, rahim saya. Ya, enggak. Tubuhmu bukan apa? Bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Artinya tubuh kita bukan punya kita. Rasul Paulus bahkan bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Ya, karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, penggunaan tubuhmu. Muliakan Tuhan. Lawannya memuliakan Tuhan adalah mempermalukan Tuhan. Dan aku berdoa biar obrolan kita sebentar ini bisa helpful. Itu aja sih yang aku mau bagi. Ya, nggak banyak-banyak. 3 aja poinnya. Kalau teman-teman ingat tadi, seks itu ciptaan Tuhan nomor 1, bukan ciptaan setan. Ya, seks itu anugerah Tuhan, bukan menjijikan dan bukan segalanya, bukan. Dia anugerah Tuhan, bukan Tuhan, tapi anugerah Tuhan. Oke. Tujuannya untuk beranak cucu sama rekreasi tadi, pleasure, prokreasi sama rekreasi. Yang terakhir, seks harus sesuai dengan ketentuannya Tuhan. Ya, dalam terms dan kondisinya Tuhan, yaitu pernikahan. Di luar dari itu namanya percabulan. Kalau hubungan seks kalau udah menikah tapi bukan sama pasangan, lu berzina. Ya, dan semuanya itu ada hukumannya dari Tuhan. Tuhan anggap ini sangat serius. Hendaklah kita juga, karena apa kehendak dia adalah pengudusan kita. Dia berharap, ya dia bermaksud dalam kehidupan ini untuk menguduskan kita, sehingga sorga yang disiapin buat kita, nanti kita bisa dibawa ke situ. Ya, jadi kalau lagi diatur malam ini, bersyukur karena Tuhan sayang sama lo. Ya, jadi pesan gue sebelum kita tanya jawab adalah murder your flesh, bunuh daging lo, jangan dikasih makan. Ya, itu aja sih paling. Kita apa nih, foto dulu atau apa, habis tanya jawab. Yuk, come on. Thank you Kak Kristo. Aku izin ambil alih bentar ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mau foto, aku mau infoin kalau minggu depan dan 2 minggu lagi, pokoknya selama bulan Februari ini kita punya tema besar relationship. Dan bulan depan kita bakalan belajar tentang satu tema, yaitu pacaran yang sehat.
lalu sama Pastor Jesse Lantang, dan minggu depannya lagi kita akan belajar tentang porn merusak hubungan sama Pastor Zevanya Kevin. Jadi teman-teman boleh join link Zoom-nya sama setiap hari Minggu, setiap minggunya hari Selasa jam 8 malam. Oke, teman-teman, kita mau foto. Teman-teman yang lagi aman buat on cam, yang mau on cam boleh on cam. Di sini ada 4 slide. Aku tungguin teman-teman yang masih mau on cam. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, dari slide pertama dulu ya. Aku nggak tahu kalian gimana, jadi boleh senyum aja. Slide 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, silakan aku kembalikan ke Kak Kevin. Oke, thank you, Maiska. Nah, ini kita akan memasukin Q&A. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, karena biasanya kita di CA Community ini kita membatasi waktu sampai jam 10, ya. Dan setelahnya itu udah nggak bisa lagi. Tetapi buat teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand secepat mungkin. Jadi siapa yang duluan. Jadi kita melihat waktu yang ada supaya kita nggak kemalaman, karena di dalam Zoom ini ada teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur yang mungkin kalau misalnya dari jam 10 Jakarta jam 10, di sana udah jam 12, jadi agak kasihan juga kalau mengikutinya. Jadi dimohon untuk yang ingin bertanya silakan langsung raise hand aja supaya kita mempersingkat waktunya. Oke, di sini ada yang pertama, yaitu ada Kak Marcella. Oke, silakan Kak Marcella. Oke, hai Kak Christopher Tapiheru, hai dari tim Curhatan Alkitab. Aku mau tanya, kalau kita menyukai dan memiliki arah untuk pacaran ke orang yang pernah melakukan sex before married pada usia belasan tahun, dan saat ini orang tersebut ada keinginan dan sedang bertekad untuk berubah supaya tidak jatuh lagi ke lubang dan kesalahan yang sama gitu. Menurut Kak Christopher Tapiheru, apakah lebih baik kita untuk lanjut berhubungan dengan orang tersebut atau stop, jangan berlarut-larut? Itu. Thank you, Kak. Sederhananya orangnya udah bertobat atau belum, atau baru mau bertobat. Kalau baru mau, suruh bertobat dulu. Karena sangat berbahaya. Kalau dia bilang proses, alasannya macam-macam, nggak usah. Karena yang kayak gini orang kalau udah sekali kena seks itu susah. Jadi kalau dia belum benar-benar bertobat, dia belum barang siapa dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bukan berarti nggak struggle lagi, tapi kalau dia dia belum fully bertobat, masih terus terikat, bolak-balik, jatuh bangun, kalau menurutku jangan. Karena gampang banget, apalagi laki-laki, aduh bahaya. Karena gue pernah, gue kayak gitu. Ya, gue sederhananya akan terdengar kasar, tapi ini penting. Jangan jadian sama orang yang mesti lu selamatin. Ya, lu bukan juru selamat Yesus. Dia mesti sungguh-sungguh sama Yesus dulu. Dia mesti sungguh-sungguh diselamatkan, diubahkan oleh Kristus, baru lo masuk. Karena kalau enggak tadi, lo akan dijadikan semacam juru selamat, dan kalau lo gagal menyelamatkan dia, dalam tanda kutip, lo akan menyalahkan diri lo sendiri. Dan itu serem. Gue ngeliat terlalu banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau saran gue, dari seorang yang udah berumur dan punya banyak pengalaman, bahkan dari teman-teman sendiri dan pengalaman sendiri, saran gue adalah dia beresin dulu. Yang bukan sempurna, bukan, tapi benar-benar udah drive-nya dia udah nggak kuat untuk itu. Bukan nggak ada, sekali lagi, sampai hari ini pun masih ada dorongan untuk gue kembali pornografi, untuk lust, masih ada, tapi nggak kuat kayak dulu. Kalau dulu, wah terlalu parah, pasti jatuh. Kalau sekarang bisa gue lawan. Dan pertanyaan adalah dia bisa ngelawan itu nggak? Kalau dia nggak bisa ngelawan itu, asmara bagi dia masih restricted. Ya, itu masih berbahaya. Karena pasti nanti pacarannya pinggir-pinggir jurang, kalau istilah gue. Jadi jangan, saran gue sih jangan. Itu sih Pak.
Oke, jadi harus make sure dulu apakah dia bertobat atau tidak gitu ya. Betul. Pastikan itu gini. Pastikan dia bergumul dengan dosanya, bukan berendam. Karena gini, bergumul bukan bergumul kalau nggak ada perlawanan dari pihak dia. Karena banyak orang pakai kata gitu, ya gitu sih pastor, ini pergumulan aku sih. Nggak, bukan pergumulan. Lu nggak kayak gitu kalau bergumul tampangnya. Bergumul itu aktif melawan. Apa yang udah lu lakuin? Ya, hal-hal apa yang udah lu lakuin secara aktif untuk melawan hawa nafsu lo. Nggak bisa pakai kata-kata bergumul kalau lu nggak ngelawan, nggak cocok katanya bergumul. Berendam mungkin bisa. Ya, jadi terdengar keras tapi ini penting buat lu dan juga buat dia. Ya, jangan sampai dia menjadikan lu juga semacam juru selamat. Wah, gue kalau nggak jadi sama lo nggak bisa nih, gue pasti lepas dari ini. Jangan gitu. Jangan kemakan buaya darat ya. Itu udah paling ngeri deh kata-kata itu ya. Paling ngeri ketika dia menjadikan lu juru selamat, lu juga jadi kasihan, akhirnya hubungannya nggak sehat. Ya, jadi toksik. Karena dia berusaha menjadikan lu juru selamat dan lu juga berusaha jadi juru selamat. Sekali lagi, juru selamat cuman Yesus. Jangan jadian sama orang yang mesti lu selamatin. Pastikan dia berperkara sama Tuhan Yesus dulu. Dari situ kalau udah oke, istilahnya dia udah terlepas dari ikatan pornografi, baru apapun itu. Jadi bukan nggak pernah bikin salah, isunya bukan itu, tapi udah jadi ciptaan baru. Itu poinnya. Ya, kalau pernah bikin salah, semua pasti pernah. Tapi apakah semua udah jadi ciptaan baru? Itu pertanyaan yang paling pentingnya. Karena pastikan kita jadian sama orang yang udah ciptaan yang baru. Ya, seorang yang dewasa, khususnya di dalam Tuhan. Itu sih paling dari aku. Oke, aku paham. Jadi definisi bertobatnya itu dia udah lepas dari ikatan yang lalu, udah nggak ngulangin lagi dan Betul. pengen berubah lah gitu ya, Kak. Betul. Ya. Oke, paham. Thank you. Ya. Terima kasih banyak, Kak Christopher. Semangat. Oke, thank you. Kakak boleh bertanya. Nah, selanjutnya dia mempersingkat waktu, dipersilakan Kak Beni untuk bertanya. Halo, Christopher dan teman-teman semuanya. Dengar suara saya jelas? Aman. Jelas. Mau nanya nih Kak, sebelum mau cerita dulu sebentar. Gue yang pernah berantem gitu sama diri gue sendiri karena gue memutuskan untuk stop pacaran kayak gitu, yang udah seks itu, dan akhirnya memutuskan untuk stop dan memutusin secara sebelah pihak dan memutuskan untuk dibaptis waktu itu tanggal 18 tahun. Terus sampai 6 tahun sampai sekarang gue udah berusaha lepas, dan akhirnya itu terjadi gitu, gue lepas dari porn dan segala macam. Cuman rasa ketakutan untuk memulai hubungan baru itu sering ada Kak Christopher. Rasa dimana gue kayaknya kudus nggak sih, gue udah melakukan hal ini dulu di mata orang yang nanti akan gue jadikan istri gue selanjutnya, karena prinsip gue sekarang adalah pacaran untuk ke arah yang serius, itu malah takut. Gimana Kak pandangan Kak Christopher? Takut apa? Takut si perempuannya nggak bisa menerima Kalau ketakutan itu nggak bisa diasumsikan, itu mesti diobrolin. Makanya gini, kalau gue sharing, gue kesaksian dikit, gue nembak istri gue waktu itu, pacar gue sekarang jadi istri gue, itu dengan cara yang aneh. Gue bongkar semua kesalahan gue di masa lalu soal mantan gue. Gue mulai dari situ. Kenapa? Abis itu gue ditolak, ya kan? Abis itu gue dimaki-maki sama saudara gue sendiri. Dia bilang, orang bego mana? Yang ngelamar kerja, portfolionya yang jelek-jelek yang dikasih tahu. Ya, kemarin kenapa keluar dari pekerjaan lama, ribut sama bos dan segala macam. Nggak ada orang gila yang kayak gitu. Semua orang kalau mau ngelamar kerja pasti portfolio bagus-bagus. Ya, nggak ada yang sebego lu katanya. Tapi gue akan pilih lakukan itu. Kenapa? Karena gue berharap gue ketemu orang yang bisa terima gue apa adanya. Dan gue menjelaskan gue nih apa adanya, gue nih segini. Oke, gue udah rusak, gue tinggal segini. Gue nggak layak sebenarnya dapetin lo, tapi gue suka sama lo, ada peluang nggak untuk itu. Nah, itu nampaknya kejujuran itu berbuah hasil, puji Tuhan ya. Walaupun pertamanya ditolak, tapi 6 bulan kemudian kita karena satu gereja, pelayanan bareng, tetap akhirnya didekatkan lagi somehow secara natural. Ya, dan gue tembak lagi
kali itu nggak langsung, karena pas tembak langsung ditolak, rasanya sakit. Gue waktu itu pakai SMS. Ya, puji Tuhan diterima ya. Gue udah siap-siap tuh kalau ditolak lagi, at least pakai SMS yang nggak terlalu sakit. Tapi puji Tuhan diterima sampai hari ini. Kita 3 tahun, waktu itu 3 tahun pacaran, hampir 13 tahun menikah. Jadi kalau lu mau diterima apa adanya, emang dimulai dari jadi apa adanya. Ya kan? Syarat untuk diterima apa adanya adalah menjadi apa adanya. Kalau enggak, dia akan menerima lu dari versi yang lu ceritain. Dan itu dia nggak terima lu apa adanya, dia nggak tahu lu yang sebenarnya itu siapa gitu. Jadi kalau ketakutan untuk nggak diterima itu menurut gua harus ditabrak, bukan ditabrak, dilawan secara dewasa. Kita ceritain apa adanya dan berharap ketemu ada satu orang yang bisa ngelihat itu sebagai itu tapi kan masa lalu. Ya kan, kita kan dalam Kristus kan ciptaan yang baru, yang kita mau bangun justru masa depan. Nah kalau ketemu yang kayak gitu puji Tuhan. Tapi kalau nggak ketemu ya itu bagian dari kehidupan. Ya gue dulu ngelamar kerja juga banyak ditolak, nembak cewek juga banyak ditolak, belasan kali ya teman-teman ya, dengan belasan perempuan. Dan dari zaman SMP dulu gue tuh bener-bener ini banget lah. Seumur hidup cuma pacaran 2 kali. Yang pertama berantakan, yang kedua sampai menikah puji Tuhan. Ya jadi ditolak itu harusnya jadi bagian kehidupan kita. Ketakutan untuk ditolak itu namanya FOMO. Itu parno namanya. Jadi itu nggak perlu. Tapi kalau ketakutan yang kedua, kalau takut lu merusak dia, nah ini yang problematik nih. Ya problematik kenapa? Artinya lu berarti belum benar-benar percaya bahwa ikatan dosa lu udah dipatahkan oleh darah Yesus. Ya kalau udah dipatahkan itu udah nggak mengikat. Nggak mengikat artinya gini, siapa namanya tadi, siapa sih, Benny. Nggak mengikat tuh artinya gini. Mengikat tuh artinya membuat lu harus melakukan itu. Itu namanya terikat. Oke, nggak ngikat adalah ketika lu bisa memilih untuk enggak, gitu lah. Ya contoh-contoh orang terikat sama yang paling gampang rokok misalnya. Ya orang yang perokok nggak bisa kalau nggak ngerokok, gitu. Ya itu namanya terikat. Tapi kalau dia bisa berhenti ngerokok, bukan hanya untuk sementara waktu, tapi bahkan sampai selamanya, berarti udah nggak terikat tuh. Ya kalau ketakutannya adalah takut lu merusak dia lagi, jangan. Karena apa? Berarti dalam diri lu menyadari ada satu potensi besar untuk jadi lu yang lama dan merusak anak Tuhan kan gitu ya. Tapi gue berharap bukan itu ketakutan kedua. Gue nggak tahu ketakutan keduanya apa. Kalau yang pertama tadi gue jawab, yang kedua lu belum lanjutin, silakan Ben lanjutin dikit. Yang kedua sih karena gue udah cukup lama di awal gue berusaha untuk lepas dari itu semua. Setahun 2 tahun masih agak bolong-bolong, suka nonton, suka lakukan diri sendiri gitu, berbahasa segala macam. Itu sampai sekarang mau cerita ke komunitas teman-teman gereja lokal, jadi takut kayak, kok ini orang kayak gini. Itu ketakutan kedua gue, karena di sisi lain gue merasa ini belum pernah cerita kan? Dia. Gue belum cerita, tapi ya, jangan ceritain dulu langsung, cobain dulu. Nggak semua komunitas kayak yang kayak gitu tahu. Maksudnya ini gue punya persekutuan laki-laki, tiap minggu malam kita ngumpul kayak gini pakai Zoom. Ya isinya orang ceritaan apaan aja, santai-santai aja, nggak ada yang dihakimi kok. Menurut gue, karena gini, idenya adalah harusnya persekutuan yang komunitas yang sungguh-sungguh rohani itu nggak ada penghakiman di dalamnya. Dan gue berharap lo ketemu yang itu. Kalau sekarang ketika lo cerita ternyata dihakimi dan segala macam, lo cari yang lain. Karena komunitas bukan cuma itu doang, banyak kok. Jadi jangan buang waktu lo di situ, karena buat gue sayang kalau hidup lo jadi stuck cuma gara-gara penghakiman orang, atau bahkan ketakutan dalam diri lo sendiri yang bikin lo nggak berani maju. Ya kakek gue pejuang kemerdekaan, dia ngajarin gue bahwa ketakutan akan sesuatu yang akan terjadi itu sebenarnya bisa melumpuhkan orang. Dia bilang zaman dulu ketika berperang di depan tuh biasanya banyak ranjau. Orang yang udah pernah kena ranjau atau pernah hampir mati gara-gara kena ranjau biasanya lebih takut untuk maju. Akhirnya apa? Kadang nggak ada ranjau tapi dia nggak maju karena ada ketakutan untuk, aduh ntar kalau ada gimana? Gitu. Jadi jangan sampai lu lumpuh. Sayang sih hidupnya kalau cuma dihabisin berandai-andai. Aduh takut nanti dia nggak bisa terima gue atau komunitas nanti menghakimi gue. Jangan. Ya semuanya patut dicoba, apalagi lu laki. Kita dirancang untuk coba aja dulu gitu. Tipenya tuh gitu. Ya kita cerita aja dulu, berharap komunitasnya baik, berharap ketemu perempuan yang bisa terima kita apa adanya. Dan ini yang gue doain buat lo. Jadi ketakutan itu nggak harus diikutin. Ayat yang mesti diingat 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih nggak ada ketakutan, kasih yang sejati melenyapkan ketakutan, menyingkirkan, mendorong ketakutan untuk pergi. Dan gue berharap lu sadar bahwa lu sangat dikasihi oleh Tuhan.
Ya lu nggak perlu takut hukuman, karena siapa dalam Kristus nggak ada lagi condemnation, nggak ada lagi penghukuman dan penghakiman. Ya, kita udah diampuni sama Tuhan, dan biar kita hidup dengan gambar diri yang pulih, sehingga ketika udah deketin perempuan atau ketika lu terbuka sama komunitas, bisa bahasanya secure. Lu bisa secure karena security kita dalam Kristus, bukan dalam yang lain-lain. Ya, sebagai orang yang masa lalunya juga sama rusaknya, gue juga dulu punya ketakutan yang sama, tapi puji Tuhan Roh Kudus bantu gue lewat banyak kakak rohani yang yakinin gue untuk berani. Ya kayak gini, ini gue nasihatin, ini nasihat yang sama persis yang gue terima dari orang-orang senior dulu yang nasihatin gue, ya, untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan gitu. Itu sih paling kalau dari gue, Ben. Oke, thank you Kak Christopher atas Semangat, bro. jawabannya. Siap. Pasti bisa, ya. God bless. Oke. Thank you Kak Benny. Nanti sebelum kita memasuki di pertanyaan berikutnya, aku mau mengingatkan buat teman-teman, please jangan share kegiatan apapun yang di luar curhatan Alkitab, karena kami ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi supaya tidak ada nama baik yang jadi jelek oleh curhatan Alkitab. Jadi please buat teman-teman jangan ada yang share sesuatu yang di luar kegiatan kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya kegiatan itu jangan di sini ya. Oke. Thank you. Selanjutnya aku boleh mempersilakan ke Moody untuk bertanya. Oke, shalom, selamat malam semua. Kak Christopher mau nanya dong, gimana cara membedakan antara cinta dan nafsu seperti itu? Karena kalau mau dilihat ya, pemahaman terkait cinta dan nafsu kan selisihnya beda-beda tipis seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk membedakan kedua hal tersebut? Itu aja sih, Kak. Oke. Terima kasih. Sebenarnya nggak beda tipis sih, beda jauh. Beda tipis kelihatannya sepintas, tapi secara esensi sangat berlawanan. Gini, 1 Korintus 13 ayat berapa tuh? Dibilang kasih itu tidak melakukan tidak sopan, kasih tidak mementingkan dirinya sendiri. Idenya adalah gini, nafsu sama cinta itu bedanya apa? Kasih itu atau cinta itu selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untukmu. Itu kasih. Sedangkan nafsu sebaliknya. Nafsu selalu berpikir apa yang bisa gue dapat dari lo. Nah, ketika ada orang deketin lo, atau lo lagi deketin orang untuk dapetin sesuatu, berarti lo lagi bernafsu, bukan lagi mengasihi dia. Karena kasih selalu berpikir sebaliknya. Dia akan selalu berpikir apa yang bisa saya bantu ya. Apa yang bisa saya support, apa yang bisa saya, apa untungnya, istilahnya dalam artian saya bisa bawa nilai value baik apa untuk kamu gitu. Dia selalu berpikir untuk memberi, sedangkan nafsu berpikir untuk mengambil. Ya, jadi itu penjelasan paling gampangnya sih sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Thank you Kak Mendy. Nah, selanjutnya boleh Kak Clark dipersilakan. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Kak Kristo, saya mau tanya, kira-kira tadi kan kayak Kak Kristo bilang kita harus pastikan dia untuk dia bergumul, nggak berendam kan di dalam dosa. Nah, sejauh mana kita harus mentoleransi pasangan kita yang sedang bergumul melawan dosa seks? Sejauh dia nggak tiap hari datang, aduh gue jatuh lagi, gimana dong gue jatuh lagi, itu namanya dia berendam. Ya, pastikan interval dari kejatuhan dia dan kejatuhan sebelumnya dan berikutnya itu cukup jauh. Kalau terlalu sering, berarti dia benar-benar belum beres itu. Ya, gini, sepanjang hidup pasti selama lu masih hidup lu masih bisa bikin dosa, tapi lu mestinya nggak bisa hidup dalam dosa. Oke, gue ulang. Selama hidup lu masih bisa bikin dosa, masih bisa jatuh, tapi nggak mungkin bisa berendam atau tinggal dalam dosa. Nggak bisa. Kita nggak mungkin bisa hidup dalam dosa karena Roh Kudus dalam kita nggak akan membiarkan itu. Ya, kalau dia masih bisa biarin Roh Kudus untuk diabaikan sehingga dia bikin dosanya itu sering, berarti dia benar-benar nggak menuruti kehendak kehendak Tuhan atau kehendak Roh, karena keinginan Roh sama daging kan berlawanan ya. Jadi buat gue toleransinya tadi balik, lo lihat intervalnya, lo lihat aja intervalnya dan seberapa terbuka dia sama lo. Pastikan kisah-kisah masa lalunya itu lo yang pertama dengar, bukan dengar dari orang lain. Karena biasanya orang yang gini, jeleknya dalam hubungan kayak gini kan, atau kalau udah mulai dekat apalagi udah berbau asmara ya, biasanya jadi agak kita
kita punya kekritisan kita berkurang karena lagi di mabuk asmara, dan itu yang paling ngeri. Nah, jadi toleransinya batasnya adalah tadi, coba lihat jaraknya sama lihat dia sungguh-sungguh sama Tuhan seberapa sungguh-sungguh. Ya, lihatnya gimana? Sederhana, coba ngomongin tentang Tuhan, dia bosan nggak kira-kira? Kalau dia pengen buru-buru cari tema yang lain, kalau bisa ngomongin yang lain dong, jangan Tuhan terus. Aku kan nggak sekolah Alkitab gitu. Aku nggak menjadi pendeta. Yang gitu kalau lu ketemu yang gitu lu cari yang lain. Karena gini, pertolongan kita datang hanya dari Tuhan. Ya, gue percaya di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau dia aja kelihatan nggak di dalam Tuhan, most likely dia nggak akan pernah bisa keluar dari kubangan itu. Dan kita lihat dari gampangnya, kalau dari bahasa lo kan dari kejatuhan dia dalam dosa, ya lihat intervalnya aja. Jarak dari terakhir dia curhat, jatuh, sama sekarang ini berapa lama. Ya, terus ke depannya gimana? Apakah makin lama makin lebih sering jatuh? Kalau lebih sering jatuh ya tadi kayaknya dia masih hidup di situ. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Ini kita masih ada waktu satu jam lagi, jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya dimohon untuk raise hand juga. Jadi nanti supaya kita nggak ada tunggu-tungguan lagi. Oke, thank you. Selanjutnya silakan Kak Novi untuk bertanya. Oke. Halo, shalom. 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 Shalom Pastor dan teman-teman semua. Saya mau tanya ya, gini Pastor, sekarang ini kan banyak seperti yang dibahas tadi lah tentang bagaimana dosa percabulan dan persinahan ini ya, khususnya untuk kalangan anak muda. Hari-hari ini kan kalau kita tegas dengan seperti ini, sering kayak dianggap terlalu sok suci lah, terus ya seperti kadang dimusuhin, terus ya susah lah gitu cari pasangan gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita menghadapi komunitas ini, khususnya anak-anak remaja sekarang, kalau hal-hal seperti ini kan ya lumayan, kalau di lingkungan saya lumayan sudah bebas gitu ya. Jadi kalau untuk mengarahkan mereka untuk dengan Tuhan harus fokus, apalagi kalau kita tegas, ya mereka mulai menjauh atau merasa ya komunitas kita tuh tidak cocok untuk mereka seperti itu. Ya cara menanganinya seperti apa, harus sebijaksana apa gitu. Terima kasih Pastor, Tuhan Ya, berkati. yang pasti nggak usah kompromi ya. Kita nggak usah turunin standar dalam hubungan maupun dalam sebagai leader dari sebuah komunitas. Buat gue standar itu tetap harus dipegang. Jangan turunin untuk memenuhi selera, nggak usah. Idenya adalah gini, kalau lu mau nyari Tuhan, lu kesini. Kalau lu nggak peduli sama Tuhan, nggak usah. Nggak apa-apa. Gini, kalau kita tegur mereka mundur, nggak kita tegur aja mereka nggak datang, sama aja kan. Jadi emang dasarnya nggak tertarik. Jadi buat gue udah tipe orang yang, bodo amat. Gue mau nggak datang lagi, terserah lo. Karena ujung-ujungnya gue tahu ntar pasti datang lagi ke gue. Pas udah bunting, ya kan, hamilin anak orang, ya kan, terus overdosis, ntar pasti datang kok ujung-ujungnya. Kayak anak yang hilang, idenya gitu aja. Gue nggak pernah takut kehilangan orang karena anak yang hilang ada kemungkinan pulang, kemungkinan balik lagi. Jadi gue mendingan sibuk mengurusi hati gue, belajar mengampuni, melepaskan ini buat belajar tulus sehingga ketika dia balik, gue bisa terima dia. Karena itu PR terbesar gue. Berasa dimanfaatin tuh kalau ketika orang datang cuman ketika lagi ada perlunya doang. Jadi mendingan kita tetap jadi komunitas yang sama, nilainya, standarnya jangan diturunin. Karena kalau dia nyari cuman kebebasan, kenyamanan, tongkrongan lain lebih asik. Ya kita nggak bikin tongkrongan asik, kita bikin tongkrongan yang kudus. Kita bukan sok suci, bukan. Ya kita menawarkan opsi dari dunia ini. Kan dunia ini menawarkan dosa, kita menawarkan kelepasan, kemerdekaan dalam Kristus. Kita menawarkan kekudusan, ketaatan, ya. Dan jadi kalau mereka nggak tertarik sama yang kita tawarin, ya susah. Ya, jadi mendingan nggak usah turunin standar dari tentang komunitas sampai tentang pacaran juga sama. Mendingan lu jomblo sampai ketemu Tuhan Yesus daripada lu pacaran tapi berantakan. Kalau itu gue selalu bilang kayak gitu. Mendingan gagal merit daripada salah merit. Ini mendingan kagak merit malah kalau perlu. Ya yang udah merit pasti tahu kok. Yang udah merit karena merit MBA dan segala macam, terus KDRT. Lu berharap justru lu nggak merit dulu. Jadi mendingan jangan, karena gue nggak tahu kalau gue dengar dari logat kayaknya agak-agak anak-anak dari timur ya. Di timur emang rata-rata nilainya seperti itu karena minuman keras itu dibebaskan. Minuman keras, sekali lagi ulang, dibebaskan.
Ya, semua daerah punya minuman keras dan minuman keras dibebaskan. Gereja nggak berani negur. Kenapa? Karena beberapa pendetanya juga suka mabok. Ya, jadi maboknya bareng, akhirnya susah. Ketemu internet, orang mabok, ketemu bokep. Habis itu nafsu, akhirnya perkosa anak orang, butingin anak orang. Beberapa karena malu akhirnya nikah, beberapa di penjara. Ya, ini emang kisahnya. Jadi buat gue nggak usah takut dianggap sok suci. Mendingan kita tetap pertahankan nilai ini. Pokoknya kalau lu mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau lu mau kembali sama Tuhan, ayo kita selalu tersedia. Ya, tiap hari Rabu masih ada misalnya. Setiap hari Rabu malam masih ada komsel di tempat kita. Kalian mau datang, puji Tuhan. Kalau nggak mau datang, nggak ada yang maksa. Ya, pokoknya kalau kalian perlu Tuhan, kita pasti menyediakan. Kita ini fasilitator. Gue percaya semua komunitas, semua gereja berfungsi terbaik sebagai fasilitator. Artinya kita akan selalu tersedia, terbuka untuk siapapun yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau lepas dari keterikatannya, mau merdeka dalam Kristus, mau memulai kembali hidup bersama Tuhan, ya bahkan mencoba kembali untuk punya hubungan yang sehat sama sesamanya, berkomunitas. Kita membuka diri, bukan menjual diri. Gue ulang, kita membuka diri, bukan menjual diri. Jadi nggak usah turunin harganya. Jangan. Ya, ini bukan cuci gudang, all must go, ya kan, sale 70%, enggak. Kita standarnya harus tetap sama. Karena sorga juga sama. Sorga nggak pernah turunin harga, kalau teman-teman tahu. Ya, biar bisa masuk sorga harus terima Yesus. Nggak ada toleransi dalam hal itu. Ya kan? Ya dong, barang siapa yang mau ke sana, yang percaya tidak binasa kan gitu. Kalau nggak mau percaya, ya udah. Kita nggak turunin standar untuk bikin orang jadi percaya, kekristenan jadi bisa lebih dipercaya, nggak. Itu standar tetap sama. Ya, ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Berbalik dari jalan-jalan yang salah, bertobat, dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Standarnya nggak pernah turun. Dan sama, komunitas kita juga gitu, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus gitu. Dan gue berdoa, one day lo akan ketemu, walaupun jarang, gue tahu jarang, tapi ada, bukan nggak ada. Ya, tapi mungkin orangnya agak culun, kurang keren, bisa jadi. Ya, tapi dia cinta Tuhan, itu nomor satu. Karena keren itu bisa didandanin kok, percayalah. Ya, nanti lo bisa beliin dia baju, potong rambut dong yang keren dikit, rambutnya begitu amat kan gitu ya. Bisa lo pakai minyak wangi, pokoknya dandanin itu bisa. Kalau nyari keren, biasanya yang bandel-bandel yang keren. Nah, makanya cewek-cewek suka bingung, gue akan begitu ya. Cewek-cewek tuh penyayang binatang, makanya kerap kali jadi sama serigala, buaya, sama ular gitu ya. Karena emang salahnya sendiri, siapa suruh lo jadi penyayang binatang ya. Makanya ketemunya binatang mulu ya. Selera lo emang begitu. Yang badung biasanya lebih keren memang. Tapi kita nggak nyari yang keren, kita nyari yang jelas. Yang jelas adalah yang cinta Tuhan. Mungkin agak culun, tapi mendingan jadi sama dia yang nggak pernah bikin lo insecure nanti dalam kehidupan selanjutnya. Lo tahu dia nggak bakal aneh-aneh. Right? Lo cari yang itu. Walaupun nggak banyak, tapi pasti ada, gue percaya. Ya, dan kayaknya sih dari 99 orang di sini mungkin ada juga. I don't know. Ya, makanya sebenarnya kalau lo buka kamera di komunitas kayak gini, itu sebenarnya buat lo, bukan buat gue. Ya, kalau perlu tulis di nama lo di situ single belakangnya gitu ya. CA Tim Kevin single gitu. Jadi ngebantu semua yang lain. Oh, ini single nih. Gila, mukanya kayak Kristo lagi kan gitu ya. Alright. Ya, pokoknya ini buat ajang lo untuk itulah ya. Karena minimal yang ikut 100 di tempat ini adalah yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh pengen tahu nih seks menurut firman Tuhan nih, ya gue harus menghidupinya seperti gimana nih, cara steward mengelola seks ini. Jadi ya saran gue sih kalau yang bisa nyalain kamera, nyalain ya. Terus tadi tambahin status single di belakangnya. Siapa tahu ada terjadi percikan-percikan. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Siapa tahu ada ya nggak ada yang tahu. Dan puji Tuhan kalau ketemunya di sini daripada ketemunya di klub malam, ya ini ketemu di sini kan. Ketemu di CA Community. Amin. Itu sih paling dari aku. Thank you Kak Kristo udah menjawab. Nah, selanjutnya boleh buat Jimmy dipersilakan. Nah, ini Jimmy nih salah satu nih. Iya. High quality jomblo nih. Jimmy, Dani, jagoan-jagoan gue nih, Kevin. Wadaw. Daryl, no. Daryl udah pacaran nih? Belum ya? Oh, Daryl. Wah. Gak bercanda. Lanjut. Daryl sudah. Wah, kacau. Kacau. Gimana, Jim? Nah, aduh, deg-degan juga. Ini beritanya agak... Kok lu yang deg-degan? Gue yang deg-degan. Lu kan nanya, gue yang jawab, nggak boleh salah, nanya bebas. Kok lu yang deg-degan sih? Gue yang deg-degan. Nah, ini direkam lagi. Gimana? Lanjut. Agak frontal ini. Karena ini, akhir-akhir ini aku tuh juga sering ngebaca ya berita-berita itu apa
cowok-cowok hidung belang itu pada chill gitu loh. Nah, ini tuh bahaya banget gitu loh. Kok sekarang itu pada pada banyak banget pedofilia gitu loh. Nah, dan lagi kak sama adik perempuannya sendiri, suka sama kakak perempuannya sendiri. Waduh, ini berita makin kesini makin ngawur aja ini. Nah, ini gimana ini? Ini kan ya aku belum punya anak ya pastinya ya. Tapi mungkin beberapa saudara-saudara dan saudari-saudari di sini, terutama bagi para orang tua yang sudah punya anak perempuan ya terutama ya. Nah, gimana tips-tipsnya itu untuk melindungi anak perempuan mereka itu dari macam-macam manusia seperti itu loh. Nah, jadi biar makin aman gitu dan juga enggak parnoan juga gitu ya. Nah, itu gimana Nuj? Semakin kesini tuh Semakin ke zaman sana. makin edan. Nah, Dahsyat ya. itu aja sih. Lihat kelihatan kan kualitinya kan. Pacarannya belum, meritanya belum, udah mikir punya anak. Dahsyat nih. Orang ini visioner. Sekali lagi ditandain nih, Jimmy tandain ya. Tandain. Cewek-cewek tandain Jimmy. Jangan lupa ya. Gini, jawabannya sebenarnya sudah sederhana. Bukan cuma yang punya anak perempuan, sekarang punya anak laki lebih serem, bro. Bener. Pria-pria hidung belang sekarang ngincernya pria juga, bro. Jangan salah. Itu yang lebih serem justru. Nggak kelihatan. Kalau cewek deketin cowok masih mending kan jelas. Ini cowok deketin cowok kan kita pikir mau berteman, ya kan, mau mentoring. Ya, nggak taunya. Ya kan? Jadi lebih, intinya pada ngeri. Jadi gini, intinya adalah sederhana. Kita gereja nggak boleh diam. Hamba-hamba Tuhan memberita firman nggak boleh diam ngomongin hal yang tabu gini, mesti diomongin justru. Sehingga orang tahu apa itu cinta sejati seperti apa, hubungan yang sehat seperti apa, seks itu yang benar gimana, porn itu dosa, ya seks itu hanya dalam pernikahan harus laki-laki dan perempuan. Ini yang harus disuarakan terus-menerus. Walaupun mungkin bikin beberapa orang anggap apain sih gereja ngomongin gini terus. Tapi ini penting. Kalau kita nggak arahin, dunia yang arahin, dan dunia lu tahu kan arahnya kemana kan? Semakin ke sini, semakin ke sono, gitu. Ya semakin ke neraka. Jadi gue udah nggak peduli lah apa kata orang, mau dianggap ngomongin ini mulu pendeta bokep banget sih ngomonginnya hal-hal yang kayak, ya kalau kita nggak ngomongin nanti ngomongin orang lain, ya kan? Kalau kita nggak arahin mereka, kita nggak perlengkapi mereka outsourcing, dan outsourcingnya dunia lo tau lah arahnya kemana. Nah, jadi sebagai ayah dari 2 anak laki-laki, gue yakin perjuangan gue bahkan juga seberat dari yang punya anak perempuan. Nah, di era sekarang justru lebih gencarnya adalah isu alfabet ya, pada kaum ABCD ya, itu lebih rame daripada yang lain-lain. Jadi buat gue, kita berserah sama Tuhan nomor 1, berikutnya kita melakukan peran kita untuk terus memberikan pengarahan, bimbingan, teguran, nasihat, terus kita juga mesti peduli sama hidup mereka. Ketika ada orang yang lagi dekat sama dia, mau sama jenis atau lawan jenis, kita tanya, siapa tuh? Gitu. Oh, lagi ini kakak kelas, gini-gini segala macam. Oh ya, kenapa? Kita nyambung sih, gini-gini segala macam. Oh iya, oke. Tapi orangnya nggak aneh-aneh kan, gitu. Maksudnya selama kita masih bisa nanyain, kita nanyain. Jangan takut dicap kepo. Ya mendingan lu kepo daripada dia tahu-tahu lu kehilangan dia. Mendingan kepo. Kepo itu wajib. Kepo artinya sayang. Ya, kepo, galak itu artinya sayang. Overprotective sedikit banyak itu juga sayang. Tapi kalau terlalu itu juga lama-lama akan ada umur di mana dia bukan perlu perlindungan tapi perlu dipercaya. Ya, itu kalau kata film Cek Gereja Sebelah yang kedua ya. Cek toko sebelah maksudnya. Ya. Itu Jim. Lihat nih, Jimmy tandain tuh sekali lagi. Belum pacaran, belum married, udah mikirin punya anak, membesarkan anak. Dahsyat nggak tuh? Ini ngomongin seks Jim, ini Jim. Bukan ngomongin besarin anak. Nanti temanya beda nanti. Ini temanya Pastor Yusak. Ya. Anaknya 3 cewek semua udah pada gede-gede. Gue kalau jadi dia pasti gue panik. Gue beli pistol pasti. Yakin. Gue kalau jadi Pastor Yusak gue beli pistol. Asli. Datang langsung cowok, langsung gue keluarin gimana? Macam-macam. Jadi gimana? Jadi mau ngapain kan gitu? Gue taruh langsung pistolnya di meja. Ya, gue pengen pastikan bahwa cowok-cowok itu kalau macam-macam mau anak gue, kita ketemu di penjara, bahkan mungkin di neraka. Gitu, ya. Gue pasti beli pistol kalau punya anak cewek. Ya, gitu cuma bilang. Untung anak gue cowok. Ya. Jadi, siap. Oke. Haleluya sekali. Oke, thank you Bu Jimmy.
Semoga dapat jodoh ya setelah ini ya. Amin. Oke, thank you. Selanjutnya silakan Kak Debbie untuk bertanya. Oke, selamat malam Kak Christopher. Halo. Iya. Kak Christopher, aku mau tanya bagaimana pandangan gereja dan hamba-hamba Tuhan mengenai sex before marriage. Pada saat itu terjadi, lalu kedua pasangan tersebut dan juga kedua keluarga akhirnya memutuskan untuk menikahkan mereka yang sudah melakukan sex before marriage. Bagaimana pandangan gereja? Apakah pada saat mereka menikah, tadi kan Kak Christopher bahas soal kalau seks di luar sebelum marriage itu ada sesuatu yang salah, gitu ya. Pada saat mereka menikah, diteguhkan dan mendapatkan pemberkatan perkawinan, apakah gambar diri Allah itu kembali pulih dan Tuhan kembali memulihkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dan apakah itu berarti bahwa keselamatan itu tidak hilang? Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana pandangan hamba Tuhan dan gereja, karena kita sebagai anak-anak muda di sekitar kita juga pasti ada kejadian-kejadian itu yang kita nggak bisa tutup mata. Tapi kita juga kadang berpikirnya bahwa ya sudah itu hal yang mereka harus hadapi, lembah kekelaman mereka. Akhirnya kita nggak berkomentar. Kita pasti tidak akan berkomentar secara lu dosa atau lu sudah melakukan zina dan dosa. Kita nggak bisa mencap itu. Tapi bagaimana pandangan kita sebagai muda Kristen supaya kita juga nggak salah untuk tetap merangkul mereka, untuk tetap menerima mereka. Bagaimana pandangan hal itu? Lalu yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah gambar diri Allah setelah mereka terjatuh dalam dosa itu, gambar diri itu secara otomatis dipulihkan setelah pemberkatan nikah atau bagaimana? Itu sih Kak Kristo. Thank you Kak Kristo. Iya, nomor satu tentunya kalau emang nggak ada komitmen, ketertarikan, benar-benar cinta yang sesungguhnya di antara mereka, menurut gue nggak wajib dinikahkan. Menurut gue. Ya karena gue ngeliat terlalu banyak pernikahan yang dipaksain cuma gara-gara pacaran kejauhan, bunting, entah bentuknya diperkosa atau suka sama suka, tapi sebenarnya nggak sayang-sayangan, nggak ada apa-apa gitu, cuma tiba-tiba bunting aja mesti nikahin. Buat gue adalah konyol. Apalagi gue pernah ngeliat kasus paling parah, orang diperkosa, habis itu disuruh nikah sama orang yang perkosa dia, kan sinting. Ngerti nggak mas gue? Itu kan nggak masuk akal. Jadi buat gue sama, nggak perlu. Hendaknya pernikahan bukan upaya untuk nutupin aib. Pernikahan itu visinya Tuhan, mesti ada visi Tuhan di situ. Jadi kalau emang nggak ada visi Tuhan, kalau emang dia sebenarnya nggak ada niatan bertanggung jawab, buat gue nggak perlu dinikahkan. Kalau dia mau bertanggung jawab, mendingan biayain aja tuh anak sampai dia kuliah. Kalau mau bentuk tanggung jawabnya dalam bentuk duit aja, nggak perlu harus dinikahin. Ngapain lu nikahin sama orang yang menzolimi lu kan gitu? Ya dong, itu kalau gue jadi pendeta gue kan kayak gitu. Balik lagi, ini ada poin kedua adalah sama tentang pertobatan. Gambar diri udah pasti dipulihkan. Karena gini, gambar diri kita digantikan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen yang sejati, kita beda sama agama yang lain. Agama yang lain upaya orang membenarkan dirinya sendiri. Kita nggak ngebenerin diri. Kita dibenerin sama Tuhan. Oke, kita dibenarkan sama Tuhan. Jadi gambar diri kita udah pasti pulih. Makanya apa? Sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Nah dari situ baru ada biasanya pertobatan. Ketika orang mungkin mulainya salah, tapi kan nggak harus terus selamanya salah. Mulainya salah bersama dengan Tuhan bisa jadi benar. Tapi balik lagi, mulainya adalah ketika dia udah bikin salah, dia benar-benar minta maaf, berdosa, menyesal, dan dia benar-benar datang kepada Tuhan dengan pertobatan sungguh-sungguh. Baru di sana, baru bertanggung jawab, memutuskan untuk menikah. Datang ke orang tuanya secara gentle, bilang minta maaf, saya mesti nggak kayak gini, tapi saya mengasihi anak om sama tante. Sebenarnya saya sayang sama dia, cuman saya nggak bisa nahan nafsu, kita ke bawah suasana, dan ini yang terjadi. Tapi saya mau bertanggung jawab, walaupun saya masih sekolah, ya izinkan saya kelarin sekolah saya dulu, sambil nyari kerja. Pokoknya saya mau bertanggung jawab, intinya saya sayang sama dia. Saya juga pelayanan di gereja sebenarnya, ya walaupun saya kadang-kadang suka kerasukan roh jahat, tapi saya sebenarnya rohani. Ya, jadi itu dia. Kita lihat dari situ. Baru gue akan bilang, oh ya udah, gitu. Mau nggak mau, ya kan udah kayak gini. Tapi gini, gue nggak akan paksa anak gue untuk dinikahin sama orang yang kadang kayak gini. Pacaran kejauhan, tahu-tahu cowoknya bukan Kristen. Ya kan tiba-tiba anaknya bunting terus datang meminta tanggung jawab, tuh cowok nggak mau tanggung jawab tapi cewek mesti pindah agama. Ini kalau gue sih amit-amit dia bang baik, kagak ada. Bener. Daripada gue tinggalin Yesus membuat merit sama si bajingan itu nggak usah mendingan. Ya dong. Gue akan bilang sama anak gue nggak perlu.
Kita cari yang lain. Nanti pasti akan ketemu orang yang bisa terima lo apa adanya, bahkan bisa nganggap anak lo jadi anaknya dia juga. Kita percaya masa depan yang cerah dalam Tuhan. Akan ketemu yang seperti itu. Tapi nggak bakal ada yang mau. Kata siapa, jangan pernah ngomong gitu. Ya, selama lu masih hidup, Tuhan Yesus belum datang, kemungkinan untuk pulih itu banyak sekali karena dalam Kristus ada pemulihan. Jadi buat gue itu keselamatan bisa hilang apa enggak itu pertanyaan yang lain lagi. Gue percayanya nggak bisa hilang. Kalau bisa hilang, ngapain gue beritain keselamatan? Ya kan? Nggak bakalan gue beritain. Gue percayanya nggak bisa hilang. Yang paling mungkin adalah lu nggak pernah punya. Cuman lu pikir lu punya. Ya akhirnya apa? Apa yang lu pikir lu punya diambil dari lu. Ya orang kalau punya keselamatan pasti akan dijaga dengan benar. Kalau dia nggak punya keselamatan, pantesan nggak dijaga. Dia nggak ngejagain yang dia nggak punya, orang dia nggak punya. Ya jadi idenya gitu. Keselamatan nggak akan dipengaruhi oleh kesalahan kita. Keselamatan kita dipengaruhi dari kita percaya sama Yesus apa enggak. Karena yang nyelamatin kita bukan kita, tapi Yesus. Ini yang mesti dilurusin. Jadi pertanyaan dari beberapa kali arahnya adalah ke kekristenan secara agamawi. Dan gue mesti ingetin baik-baik, Kristen lebih dari cuma sekedar agama, ini hubungan. Ya, ini kita bergantung sepenuhnya sama anugerah Tuhan. Jadi buat gue nggak perlu, kalau nggak ada niatan yang solid, nggak ada visi Tuhan, nggak usah nikah. Ngapain? Ya mendingan cari yang benar-benar sungguh-sungguh, mendingan gedein anak sendiri. Menurut gue itu jauh lebih powerful. Gitu sih. Jauh lebih lebih ada masa depan lah. Kalau menurut gue dibanding lu mesti nikah sama orang yang menzolimi lu, yang perkosa lu, yang merendahkan lu, perlakukan lu sebagai orang yang murahan dan segala macam, nggak usah jadi sama yang gitu. Lu cari yang benar-benar sayang sama lo. Tapi kalau bablas, kadang pacaran kelewatan. Kalau ada pertobatan, ada penyesalan, dan ada niatan baik dan kesungguhan dan sungguh-sungguh sama Tuhan ya, kuncinya kan itu ya. Nggak ada salahnya untuk dinikahkan. Tapi kalau nggak ada itu jangan. Menurut gua adalah itu namanya keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Ya nggak memberi jalan keluar apapun. Itu sih kalau dari gua. Oke, satu lagi nanti kalau berarti apakah jika mereka sudah akhirnya mereka menikah, namun tadi Kak Kristo sempat bahas juga ujung-ujungnya ternyata pada saat pacaran ternyata pacarnya juga masuk agama, lalu marriage, endingnya mereka dilakukan oleh gereja. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan ke gereja yang menolak untuk meneguhkan, tapi ada juga gereja atau hamba Tuhan yang menerima pemberkatan perkawinan itu. Nah, bagaimana pandangan Kristen mengenai keadaan ini? Apakah tiap gereja punya sopan santun sendiri. Jadi buat gue tiap gereja punya sopan santun. Di kami kalau gue GBI, di GBI pasangan yang hamil di luar nikah itu nggak diberkatin di gereja. Tapi nanti diteguhkan kalau anaknya udah lahir. Namanya ibadah bukan pemberkatan nikah, peneguhan pernikahan. Ya, anaknya mesti lahir dulu. Ini biar jadi konsekuensi. Nggak dinikahin di gereja. Kalau nggak nanti sembarang. Semua orang bisa, udah buntingnya dulu, ntar juga bisa married kok di gereja. Nggak kayak gitu bentuknya. Ya, jadi kami masih anggap pernikahan sebagai sebuah yang kudus. Makanya rata-rata biasanya dalam pemberkatan nikah di gereja biasanya perempuannya ada ininya. Ada cadarnya biasanya. Ya, kecuali dia udah pernah istilahnya itu bukan upaya. Gue pertama ngeliat itu gue dulu curiga. Gue bilang nih berarti mempermalukan perempuannya nih. Kayak gini, orang bisa lihat tuh, kok dibuka ininya, udah nggak perawan tuh, mulai pada gosip kan gitu. Gue paling enak, buat gue nggak satupun orang layak dipermalukan atas kesalahannya di masa lalu. Ya gue tanya sama bokap ini maksudnya gimana Pak? Ya kalau dia turunin, artinya gini, dia pacarannya benar berdua. Kalau dia naikin berarti dia udah jatuh dalam dosa sama orang ini. Ya jadi malunya bukan malunya punya perempuan, malunya punya bareng-bareng. Ya dua keluarga harusnya udah tahu. Ini bukan sesuatu yang cuman diomongin di konseling pranikah sama gembala yang akan memberkati, tapi diomongin sama keluarga besar. Ya, dan itu udah dengan kesepakatan. Kalau dia mau suka-sukanya sendiri, ya merit aja di KUA kan gitu. Sakarepnya aja terserah. Tapi kalau di gereja kami nggak menikahkan pasangan yang hamil di luar nikah. Akan ada peneguhan. Tapi mungkin ada gereja lain yang gitu. Jadi kalau mau push agendanya mau tetap diberkatin di gereja, cari gereja yang memperbolehkan karena ada kok yang memperbolehkan. Tapi kalau di kami sebagai under Sinode GBI ini peraturan yang ada, kita ikutin itu. Kita masih percaya kesakralan dari sebuah pernikahan. Ya dan percaya juga di satu sisi juga kami percaya walaupun nggak diberkatin di gereja bukan berarti Tuhan nggak memberkati. Ya kalau di mana ada pertobatan kan di situ ada berkat Tuhan pasti.
Ya pasti ada pemulihan dari Tuhan. Kita belajar dari kisah dari pernikahan dari Pastor Joanna dan almarhum Pastor Radit. Ya dimulai dengan kehancuran tapi diubahkan sama Tuhan dahsyat, bahkan dipakai jadi hamba-hamba Tuhan. Ya kita lihat itu bahwa dalam Tuhan kita ini ciptaan baru. Yang penting dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ya dimulai dari situ. Tapi buat gue kalau udah bikin kesalahan nggak cocok sebenarnya kalau kita nge-push atau maksa-maksain suka-sukanya kita. Ya nggak bisa, kayak nggak bisa kami mau tetap diberkatin di gereja, emang Tuhan nggak memberkatin pernikahan kita. Ini kayak gitu-gitu konsepnya, lu mesti paham ya. Tiap gereja ada sopan santunnya sendiri. Kalau kita mau di rumah itu sesuaiin sama nilainya, kalau nggak cocok silakan pindah. Kayak di tempat kerja misalnya, lu nggak ngerasa di kantor lu peraturannya memberatkan, kalau lu nggak bisa nurut sama peraturannya, tinggal cari kantor yang lain. Mungkin ada kantor yang nggak se-strict itu. Ya silakan cari tempat yang lain, tapi menurutku pribadi kalau udah bikin salah tuh mbok ya nggak usah nuntut gitu. Kalau bikin salah itu artinya tinggal minta maaf, udah ikutin prosedurnya. Ya dengan rendah hati itu artinya ngikutin prosedur adalah salah satu bukti bahwa kita dengan rendah hati menyadari bahwa kita salah, dan dengan tahu diri kita, oke, gimana nih, saya mau ikutin, saya mau tetap ada di sini, mau tetap ikutin apa yang Tuhan mau. Ya jadi nggak usah perlu mengkritisi, karena buat gue mengkritisi itu ciri-ciri orang yang sebenarnya udah salah tapi nggak ngerasa salah. Jadi masih gini, orang salah itu nggak punya hak buat nuntut. Itu yang aku tahu. Bahkan gini, ketika kita minta maaf pun, aku belajar tentang, kalau aku orang pernah bikin salah pasti. Ketika aku minta maaf, aku nggak push orang yang aku minta maaf untuk maafin aku. Kalau aku push dia, berarti aku nggak minta maaf sebenarnya. Ya orang bersalah itu bersalah. Maju dengan memohon belas kasih. Belas kasih itu sepenuhnya terletak di tangan yang memberikannya, bukan di tangan yang minta. Kalau yang minta masih nuntut, berarti itu nggak benar-benar menyesal, nggak benar-benar nggak tahu diri kalau menurut gua. Jadi saranku sih, kalau masih ada rasa-rasa itu berarti kayaknya penyesalannya masih belum jelas, karena orang yang udah ngerasa bersalah pasti akan ikutin prosedurnya. Oke, ya salah, saya hamba Tuhan, sebenarnya pelayanan mungkin main drum tapi jatuh sama singer misalnya, tapi akhirnya dua-duanya bertobat dan memutuskan untuk menikah. Mungkin orang akan lihat, semuanya akan tahu kita nggak diberkatin di gereja karena akhirnya mungkin udah begituan duluan, atau mungkin diberkatin di gereja tapi diangkat cadarnya, kita ikutin aja standarnya. Ya semua orang harus tahu ya, bahwa ini nih gini, gue percaya apa ya, itu bukan upaya mempermalukan sih, itu upaya untuk membangun nilai. Kalau nggak, semuanya akan ikutin kayak gitu, dipikir udahlah gampang, ntar juga tetap diberkatin kok, yang gitu. Dan bayangin kalau semuanya ikutin nilai yang dikompromikan, berantakan nilainya nanti, value-nya berantakan ke depan, wah gereja jadi sembarang banget gitu. Jadi buat gue memahami akhirnya kenapa di sinode kami ada peraturan demikian. Tapi mungkin di gereja lain, di sinode lain bisa peraturannya berbeda. Gitu aja sih paling curhatan ya dari orang yang di pastoral nih, yang ngadepin yang gini-gini. Dan ini satu hal yang tricky tapi pasti bisa diselesaikan. Gitu sih paling udah aku. Oke, itu berarti penting buat kita sebagai pasangan untuk mengungkapkan secara jujur kepada hamba Tuhan yang akan melakukan jelas. nikah. Jelas. Okay. Ya. Oke. Thank you Kak Kristo. Sama-sama. Thank you Kak Debbie yang udah boleh bertanya, dan kita lanjut aja. Silakan Kak Debbie, boleh di unmute. Halo, shalom. Shalom. Ya, saya mau tanya Kak, kita kan tahu bahwa dosa seks kayak porn, percabulan, perzinahan tuh sulit banget dilepas secara total. Dan kita tahu Kak Christopher juga pernah ngerasain gimana sulitnya untuk lepas dari dosa seksual ketika masih muda. Dan kalau nggak salah dengar tadi ya, lepasnya itu juga setelah married, benar gak sih? Nah, tapi kan kayak Kak Christopher atau orang-orang yang udah married, itu kan udah bisa melampiaskan nafsu seksual secara legal dan nggak dosa. Sedangkan kita yang masih muda, dengan hormon anak muda kita yang meledak-ledak ini harus gimana? Karena kan keinginan seksual itu emang benar ada gitu. Yeah. Ada gak sih tips yang kita bisa ngobrolin ke anak-anak muda untuk benar-benar bisa lepas dari dosa seksual itu secara dari umur sekarang gitu? Iya, idenya adalah bukan pelampiasan. Lu salah info juga, maksudnya gini, gue nggak lepas setelah gue married. Gue lepas sebelum gue married. Yang bikin gue mau married karena gue udah lepas. Kalau gue masih terikat, gue nggak akan married. Karena kalau gue married, terikat masuk pernikahan, gue merusak istri gue. Gue merugikan dia. Ya gue mengkhianati dia dalam hati dan pikiran gue. Karena porn itu selalu kan gitu.
lo akan berselingkuh dalam hati lo sama pasangan yang lain. Makanya gue selalu bilang, sebelum menikah itu pastikan semua ikatan udah lepas dulu, baru masuk ke situ. Kalau enggak, itu sebuah tipuan iblis ketika berpikir bahwa ntar juga pas married lepas kok, kan ada pelampiasannya. Idenya bukan pelampiasan sebenarnya. Idenya adalah gini, siapa yang jadi segalanya dalam hidup lo. Gue selalu yakinkan semua orang bahwa gini, ada era di mana lo belum kenal seks. Dan seks itu bisa dihindari. Jadi gini, contoh lo lagi sekolah, lo nggak mungkin kan lo nge-seks. Karena lo sekolah, lo lagi belajar. Oke, lagi pelayanan, nggak mungkin kan lo nge-seks. Lo lagi belajar, lagi kerja juga sama. Jadi buat gue idenya adalah untuk memanfaatkan waktu yang ada, untuk nggak bengong. Itu idenya. Ya kalau lo nggak punya kesempatan untuk contoh, anggap masturbasi ya, lu nggak punya waktu, misalnya lagi sibuk ngerjain apa, lagi bantu dekor gereja, lagi siapin acara buat anak youth, retret dan segala macam. Ketika kita bukan menyibukkan diri ya, tapi kita memenuhi hidup kita with the things of God. Pantes, Pak, dikasih tahu pacarannya, Pak. Dari masa muda dia nggak masturbasi, mimpi basah doang. Ramai banget nih kayaknya di situ. Di speaker gede kayaknya gue. Ya udah, ini sekalian aja. Idenya adalah gitu. Jadi gini, bantu dia untuk percaya bahwa ada era di mana lu belum kenal seks. Nggak harus balik ke sana. Jadi isunya bukan libido sebenarnya. Isunya adalah lu tahu nggak bahwa ini tuh merusak diri lu sendiri. Gini, orang kalau tahu itu merusak diri, pasti akan berhenti. Contoh. Salah satu yang paling susah berhenti adalah makan babi. Makan babi itu enak. Oke? Cuma ketika lu sadar bahwa kolesterol lu tinggi, dokter bilang lu kalau makan babi lagi lu mati lu. Ya kan, lu tahu nih akhirnya, wah berarti gue mesti berhenti nih. Gitu. Jadi idenya adalah gitu. Kita mesti yakinkan bahwa porn ini dan masturbasi juga, oke, itu merusak siapa? Merusak jiwa kita. Kita jadi nggak bisa pelayanan benar karena tangan baru bikin dosa, mau pelayanan jadi nggak enak. Mau angkat tangan sama Tuhan, tangannya penuh dosa, jadi nggak enak sendiri. Akhirnya jiwa kita rusak. Nah, kasih tau sama anak-anak, kasih tau sama siapapun, ya bahwa ini tuh merusak lo, jadi mendingan jangan. Ya, bukan dalam artian kita ngatur-ngatur gimana, cuman pakailah kebebasan kita bukan untuk menutupi, menyelubungi dosa, kata Petrus, tapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Ya, jadilah orang merdeka yang tidak memakai kemerdekaan untuk menyelubungi dosa-dosa kita, tapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Buat gue idenya adalah gue lepas porn. Kesaksian gue ada di YouTube, di U Channel, tulis saja tapi Heru U Channel, U Channel. Ya, idenya adalah gue lepas pornografi karena gue pakai waktu yang ada untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Bukan berjuang melawan hawa nafsu gue, tapi gue berjuang untuk jiwa-jiwa. Oke, gue lakuin apa yang Tuhan suruh gue lakuin. Waktu itu gue ingat banget. Jadi gue cerita dikit aja lah tentang kesaksian gue. Ada kesaksian gue sekarang bisa cari di U Channel. Mungkin linknya bisa taruh sini dari atau siapa lah bisa cari di YouTube. Linknya taruh sini. Ya, jadi kesaksian gue adalah di era itu gue lagi karena istilahnya udah bertobat, mengalami encounter sama Tuhan, tapi ikatan nggak langsung lepas ya teman-teman ya. Ini lu mesti melatih diri. Gue percaya ikatannya lepas, tapi mentalitas lo itu, mentalitas budaknya itu yang mesti dikeluarin. Ya, ada istilah kayak gitu, lebih mudah mengeluarkan Israel dari perbudakan daripada mengeluarkan perbudakan dari Israel. Ngerti nggak? Nangkap ya? Beberapa teman-teman yang pernah narkoba pasti tahu. Lebih gampang ngelepasin ikatan narkoba lo daripada sugesnya untuk pakai narkoba. Itu lebih susah. Dan buat gue sama. Idenya adalah itu. Ketika hati gue diganti sama yang baru sama Tuhan, sebenarnya ikatan gue udah terlepas, tapi daging ini belum terlatih. Jadi gue kerap kali jatuh lagi. Ya akhirnya sampai di satu titik, ketika gue karena udah bertobat, gue mulai baca Alkitab sungguh-sungguh, mulailah gue punya semangat untuk menginjil. Ya, gue mau ceritain Yesus ke teman-teman gue yang belum percaya. Ketemulah gue sama satu teman ini, ya, dia ini bukan Kristen, ya, dan gini, gue pakai ayat-ayat dari agamanya pun dia juga kagak tahu. Jadi buat gue, wah ini PR-nya double nih. Ya kan, gue cari jembatan untuk ngomongin Yesus, pakai bahasanya dia pun kagak ngulik. Ya udah, akhirnya gue temenin lah sampai beli Alkitab. Kita beli kitabnya dia, gue temenin baca. Ya, hanya untuk bisa gue menangin, gue belajar tentang itu, Islamologi gue belajar, ya, untuk menangin teman gue ini. Dan akhirnya gini gue dapati, berapa waktu berselang, karena waktu gue pakai buat itu, internet gue pakai buat itu, waktu gue nyatet segala macam, gue ketiduran dan segala macam. Karena berjuang, gue berdoa buat dia, gue istilahnya tanya jawab sama dia, gue bimbing dia. Sampai di satu titik gue akhirnya menyadari, gila gue terakhir lihat bokep kapan ya? Kalau dulu, wah bisa 1 hari nggak ngebokep udah prestasi. 3 hari tuh biasa habis retret, tahannya 3 hari.
Habis itu tunggu tahun depan lagi. Ya, karena biasa habis retret kan bertobat, walaupun cuma 3 hari. Tapi lumayan 3 hari. Ya itu udah prestasi tuh. Nah yang ini nih, gue inget banget waktu itu pas gue hitung-hitung hampir 2 minggu gue nggak ngebokep. Dan akhirnya gue dapati kalau lu mau benar-benar lepas dari ikatan, lu mesti berjuang. Dalam artian memperjuangkan sesuatu. Makanya ini yang gue bilang, kalau bahasa dunia itu namanya menyibukkan diri dengan kegiatan positif sebenarnya. Ya, tapi kegiatan positif utamanya adalah melakukan kehendak Tuhan, penginjilan, memuridkan, melayani, yang gitu-gitu. Ya, jadi penuhi waktu lo sehingga ketika lo udah malam, lo mau ngapain lo nggak ada, udah lemes, udah capek kan gitu, capek sekolah, capek pelayanan, ya benar-benar gitu. Jadi energinya ini, gini, energi itu nggak melulu, libido itu melibatkan juga energi. Jadi nggak perlu dilampiaskan secara libido, bisa dihabisin secara energi. Percaya atau nggak? Kalau lu udah capek, oke, gue udah married, gue ngomong sebagai orang yang married, lu kalau capek, senapsu-napsunya lu pasti males karena capek, bener, capek nih, belum kurang tidur berapa hari, ya kan datang ke rumah udah lama nggak ketemu istri, baru dari luar kota, percaya atau nggak? Gue sebenarnya nafsu, pengen, ya, cuman apa? Capek badan gue, dan istri gue bilang udah tidur aja dulu, gitu, ya kan? Akhirnya apa? Gue tidur, padahal libido gue tinggi, jadi ternyata nggak usah dia lampiasin. Energi lu yang mesti lu habisin, dan ini habisin apa? With the things of that. Ya apapun itu, yang lagi dipercayain sekarang, gue nggak tahu, mungkin lagi ketua OSIS, lagi jadi ketua remaja, atau apapun kegiatannya, pokoknya pastikan ya penuhi dengan kegiatan yang berkaitan sama jiwa-jiwa. Karena ketika lu memperjuangkan, di situ lu dapati, isunya adalah, idenya adalah lu harus berperang. Ya make war. Make war pertama sama daging lu, yang kedua lu mesti berperang memperjuangkan sesuatu atau seseorang lebih tepatnya. Dan itu cara gue keluar. Makanya ini ada linknya di situ, bisa diklik nanti, bisa ditonton. Sekitar 6 atau 7 menit gue lupa. Tapi itu cerita gue. Isunya adalah lu harus berperang. Daud jatuh ketika dia nggak perang. Ya sama, kalau lu berhenti berperang, lu pasti jatuh. Makanya dalam hidup ini pastikan nggak ada waktu senggang. Waktu senggang lu pakai buat baca Alkitab, dengerin khotbah. Kalau Daryl ngedit khotbah, ya kan, potongan video khotbah. Pokoknya waktu lu abisin sampai nggak ada waktu, energi lu abisin buat Tuhan. Ya, sehingga lu mau bikin dosa juga udah lemes. Karena dagingnya capek soalnya, ya. Karena daging lemah, jangan dikasih makan. Gue balik lagi ke kaos gue, murder your flesh. Ya, bunuh daging. Karena gini, daging tiap pagi bangun, tiap pagi bangkit lagi. Harus lu bunuh. Tadi malam udah mati, pagi ini bangun lagi, jadi mesti lu bunuh lagi. Gitu terus tiap hari. Ya, tapi kalau kemarin kalah, hari ini belum tentu. Kalau kemarin menang, hari ini belum tentu menang, jadi jangan sombong. Kalau kemarin kalah, hari ini belum tentu kalah. Jadi jangan kecil hati. Kita berjuang lagi tiap hari. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Saya itu mati tiap hari. I die daily. Tiap hari saya bunuh daging saya. Tiap hari. Jadi ini hari ke hari perjuangannya. Ya sampai hari ini pun keterikatan udah nggak ada, tapi suges masih ada. Nah mesti dilawan lagi tuh. Ya jangan bengong, jangan ngapain. Pokoknya jiwa-jiwa pemuritan harus dilakukan. Itu sih kalau dari aku. Karena ini pengalaman personal juga. Ya. Tadi ada sempat kesebut sama satu orang tentang mimpi basah. Nah mimpi basah tuh salah nggak sih Kak? Mimpi basah nggak? Mimpi basah nggak? Kan itu di luar kendali loh. Oke. Ya kan nggak ada orang yang kayak aku pengen mimpi basah gitu. Nggak ada. Nggak ada. Mimpi basah itu karena udah kepenuhan udah pasti keluar sendiri. Itu cara tubuh kita secara natural mengeluarkan itu. Atau kalaupun nggak keluar dia akan diserap kembali. Itu kan bentuknya kan setahu gue mineral sama kalsium. Setahu gue dia akan masuk lagi ke dalam tubuh lo. Tapi secara natural akan keluar. Kita laki-laki kan seperti itu memang ininya. Siapa onderdilnya. Bentuknya akan seperti itu. Tapi gini, mimpi basah itu nggak salah karena itu di luar kendali lo. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa itu salah. Nggak salah. Itu natural justru. Biarin aja. Cuma ribet aja nyuci kolornya, ya kan? Nah, itu sih paling. Lalu vulgar bahasa. Oke, lanjut. Oke, thank you Kak. Makasih, setuju banget sama jawaban semua. God bless. Oke, thank you Kak Delby. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang terakhir. Jadi buat teman-teman yang tadinya mau sempat bertanya tapi nggak bisa, mungkin aku pribadi mohon maaf karena udah terbatas waktunya. Jadi ini adalah 2 pertanyaan terakhir yang sudah raise hand. Oke, silakan Kak Mawaman boleh raise hand. Unmute, sorry. Oke, shalom teman-teman, shalom Pes Christopher. Halo. Pes mau nanya, sesuai dengan bahasan tadi tujuan seks gitu ya. Tadi kan ada beberapa sempat dibahas juga terkait
seks itu ya tujuannya untuk beranak cucu lah gitu kan kata Tuhan. Penuhi bumi gitu. Sebenarnya seks itu kalau misalkan di dalam ikatan pernikahan ya, misalkan kita udah nikah, terus dalam seks itu ada etikanya nggak sih? Jadi kita bebas kayak seks. Misalkan kita ini lagi mengalami hyperseks sama istri. Jadi kita kayak lagi suka aja tuh seks terus kayak setiap hari, sehari sampai berkali-kali gitu. Lagi seneng-senengnya. Terus kita mau main gaya A, B, C, D, E kayak bebas aja gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Terus yang kedua, ketika kita udah kayak happy banget sama istri untuk seks yang kayak ya udahlah terserah kita, yang penting kita seneng, kita pakai cara apapun, tapi sebenarnya kita itu secara mental masih belum siap untuk program anak. Jadi kita itu pakai misalnya pakai kondom atau ada program tersendiri dari dokter yang mana kita itu nggak mau punya anak dulu gitu. Ya. Itu gimana dalam Alkitabiah atau dalam Kristenan? Terima kasih. Oke, seru, pertanyaan seru. Ini buat yang udah married ya. Oh, pasti ada era di mana baru married ya, lagi norak-noraknya pasti. Pokoknya gue cita-cita kalau married nanti sehari 5 kali. Kagak ada teman-teman, nanti lama-lama lemes sendiri juga. Ini kalau baru awal-awal pasti gitu, lama-lama capek. Hidup ternyata lebih dari cuma sekedar seks. Exactly. Right? Nggak masalah menurut gue. Tapi gini, pastikan bahwa gini, idenya adalah kita ini kan bukan 2, tapi 1. Artinya melibatkan 2 pribadi juga. Ya, kita harus menghargai pasangan kita. Ada ayat yang bilang ini 1 Petrus 3 ayat 7. Bilang suami-suami hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Right? Artinya ada kata menghormati istri. Menghormati istri salah satunya di sini physically. Okay? Hormati dia verbally, jangan ngucapin kasar, jangan maki. Physically artinya jangan pukul, tapi physically di sini juga berbicara tentang batasan secara seksual. Ada momen di mana dalam 1 bulan, kalau dia belum menopause, pasti dia dapat. Ya, datang bulan namanya. Nah, ketika itu, sesange-sangenya lo, sorry gue pakai bahasa yang gampang ya, lu nggak berhak gitu, istri lo walaupun itu istri lo. Itu namanya lu nyiksa dia karena sangat nggak nyaman pasti. Ya, ini bukan tentang hawa nafsu lo. Ini, ayat tadi sebenarnya yang udah gue bacain, itu konteksnya bisa pernikahan juga. Ya, hendaklah seorang mengambil perempuan sebagai istrinya hidup dalam kekudusan dan penghormatan. Di situ ada kata itu, penghormatan. Jadi hormati dia physically. Ya, gaya apapun selama dia nyaman, nggak ada problem. Yang penting harus ada kesepakatan. Kalau dia nggak nyaman, itu menyakitkan buat dia atau rese atau dia salah urat dan segala macam, oke, itu namanya lu jahatin dia. Lu namanya sembarangan karena yang penting gua dipuaskan. Ini bukan tentang kamu. Pernikahan mengubah me jadi we, dari saya jadi kita. Oke, itu yang mesti dipahami. Jadi makanya selama bisa diobrolin, ada kesepakatan, mau gaya belalang sembah kayak terserah, nggak ada urusan. Yang penting kesepakatan ya, yang penting kesepakatan, idenya tuh itu. Ya, jadi hormati dia, hormati. Kalau dia lagi nggak pengen, lu nggak punya hak buat maksa. Oke, ada teman gue yang bahkan ada beberapa orang yang gue kenal akhirnya malah selingkuh karena istrinya dianggap nggak mau ngelayanin dia. Gue bilangin, kenapa bini lu nggak mau ngelayanin lu? Dia selalu bilang capek. Ya kenapa dia capek? Soalnya dia nyuci piring sendirian. Bantuin dong cuci piring biar dia nggak capek. Nyong, gue bilang. Ya, jadi ngerti ya? Bantuin. Jadi capek kan ada alasannya. Masa dia capek hati sama lu kan enggak. Dia tapi siapa tahu capek hati sama lu. Deketin dia kayak deketin zaman pacaran dulu. Ya dong, siapa tahu selama ini dia ngerasa dimanfaatin doang sama lu, nggak pernah ngerasa disayang. Ayo dong bikin sesuatu yang romantis kayak atau apa. Ya lu upayain lah. Dulu pas pacaran kenapa ngerti, sekarang kayak berasa berhak gitu loh. Enggak. Dia tetap pribadi yang harus lu kejar setiap waktu. Ini yang gue pelajari dari pernikahan 13 tahun. Ya, gue tetap percaya bahkan ketika untuk melakukan hal itu pun kita mesti bangun suasana, mesti jaga kesehatan, jaga perasaan, ngobrolin, itu yang benar gitu. Jadi bukan masalah gaya sih terserah, yang penting sepakat dan nggak ada yang terluka kan gitu, nggak ada yang disakiti, nggak ada yang terganggu, nggak ada yang merasa bersalah atau ngerasa kayak ih kok begini amat sih gayanya misalnya gitu, ada no ya, yang penting diobrolin ya. Yang kedua tentang kontrasepsi, nggak ada aturan di Alkitab. Karena zaman itu belum ada kontrasepsi. Ya, jadi kalau emang lu belum mau punya anak, kesepakatan belum mau punya anak. Tapi jangan sampai gini, lu malas punya anak karena nggak mau repot, atau lu pengen, karena gini lu tahu nih, kalau dia bunting nanti nggak bisa gua apa-apain nih. 12 bulan, 9 bulan hamil, 3 bulan pemulihan dari pernikahan, persalinan, ya kan?
Kalau lu otak lu seks dulu, itu yang biasanya lu pikir lu nggak akan punya anak dulu, atau belum punya cukup duit, rasional, oke, apa namanya, realistis, belum bisa biayain, oke. Tapi yang penting sepakat, Tapi jangan sampai istri lu ternyata pengen punya anak, tapi karena lu merasa lu perlu keluarga, terserah gua dong, belum punya anak, kalau kita pakai ini, itu jadi salah. Sekali lagi balik lagi, kita ini bukan lagi 2 tapi 1. Idenya adalah komunikasi sama kesepakatan, dan Alkitab membebaskan kita dalam hal ini. Ya, sebebas apa? Baca Kidung Agung, lo akan kaget betapa bebasnya di situ ya, seks dalam pernikahan itu. Gitu sih paling. Yang penting romance, mesra, nggak ada yang dipaksain, ya nggak ada yang terpaksa, nggak ada yang tertekan. Itu idenya sih. Sip, itu aja Pak. Oke, thank you, Ya. Pes. Sama. Oke, thank you, Kak Mawaman. Oke, nah ini the last question dari Kak Adu. Oke, dipersilakan Kak Adu. Oke, thank you Kak Kevin. Shalom teman-teman dan Pastor Christopher. Aku mau tanya Kak, karena aku kan masih muda juga, jadi seks itu menurutku bukan suatu hal yang, karena aku belum nikah gitu. Jadi aku mau tanya soal, mungkin ini agak merembet dikit di luar seks, tapi aku rasa ini bisa berkaitan. Jadi pertanyaannya, apa sih indikator pacaran yang kudus di hadapan Tuhan? Karena menurutku bersentuhan itu kan maknanya bisa beda tipis antara emang aku mengasihi atau aku nafsu gitu, atau sebaliknya juga gitu. Jadi kayak apa sih batasan yang perlu dibangun sama aku salah satunya atau teman-teman yang lagi pacaran, supaya kita ngerti bahwa bahasa tubuh itu tuh bentuk kita mengasihi gitu. Jadi batasan apa? Oh kalau kayak gini masih oke nih. Kalau kayak gini jangan deh kayaknya gitu. Ya, menarik. Untuk pacaran, bahasa kasih yang namanya physical touch itu dicoret. Kalau ada fitur pilihan 5 bahasa kasih, dia itu bentuknya abu-abu, nggak bisa lu klik. Karena itu restricted untuk pernikahan. Physical touch jangan jadi alasan untuk mesum. Oke, idenya gitu. Dan gini, apapun yang bikin lu ngaceng, nangkep ya, nggak ngerti istilahnya sebelahnya ya. Apapun yang bikin lu ngaceng, jangan lakukan itu. Itu artinya kejauhan. Kita udah dikasih alarm sama Tuhan. Dan kita tahu persis, laki-laki khususnya tahu persis, perempuan juga sama. Kalau kita jadi naik libidonya, berarti apapun yang kita lakukan, hentikan. Dari gandengan, atau lihat-lihatan, apapun itu, apalagi pelukan, pokoknya udah physical touch itu udah nggak bisa dipilih sebenarnya. Itu bukan bahasa kasih yang mesti diperjuang, itu nanti dibangun setelah pernikahan. Ya, di luar pernikahan, bahasa orang zaman dulu tuh, jangan pegang-pegang. gitu. Jangan pegang-pegang, tangan di atas. Gitu. Ya, jadi jangan. Ya, apapun yang bikin, karena gini, batasan tiap orang, kadar libido nafsunya lain-lain. Ya, ada orang yang mesti pelukan dekat dulu baru nafsu, ada yang cuma gandengan doang nafsu. Yang gandengan doang nafsu nggak usah gandengan. Ya biasa aja, lu tetap jadian kan walaupun nggak gandengan. Ya bahkan yang LDR aja nggak ketemuan berapa lama, jaraknya jauh aja tetap jadian gitu. Nggak usah kemana-mana gandengan kayak, ya lah pas mau ke WC aja bentar ya sayang. Lah gue jijik. Gitu ya. Lu dari lahir emang gandengan lu kagak, nggak usah gitu-gitu amat ya, nggak usah norak sampai kayak gitu digandeng-gandeng kemana. Ini kita kan gandeng buat apa sih? Menunjukkan sayang? Sebenarnya nggak juga. Gua kalau nggak gandeng utamanya sebenarnya biar nggak kepisah, khususnya kalau tempatnya rame, misalnya kayak PRJ tuh, ini kan rame tuh, makanya gue gandeng, takut hilang gitu loh. Kalau udah hilang soal susah, nggak ada sinyal pula di situ kan. Jadi idenya harus gini, bukan boleh apa enggak melakukan yang dilakukan, tapi buat apa lo lakukan itu. Misalnya contoh, ciuman. Ya kan perlu nggak lu cium dia untuk menyatakan bahwa lu sayang? Bisa nggak lu bilang aja I love you? Gitu. Ngerti nggak? Berarti kan ada pilihan sebenarnya. Bisa dilakukan apa enggak? Nah, ciuman sendiri punya racunnya sendiri. Ya kan? Lu tahu nih ya kan? Lu mulai ngos-ngosan nih kalau udah ciuman kan? Ya, lu tahu berarti jangan gitu. Ya. Kalau udah mulai gandengan aja udah ngos-ngosan, jangan gandengan gitu. Jadi apapun yang bikin lu terangsang, jangan dilakukan. Apapun itu. Bahkan mungkin dengan bahasa kasih yang sok-sok manja-manja gitu. Udah makan belum sayang? Gitu-gitu. Kalau bikin lu terangsang, udah nggak usah sayang-sayang biasa aja. Gitu. Bukan nggak sayang nih, bukan. Tapi gue jadi pengen, kan nggak boleh kan gitu ya. Jadi tolong bantu saya juga, ya kan. Jadi kita obrolin gitu. Batas-batas apa nih? Kadang ada gini bahasa. Sekali lagi love language orang lain-lain. Ya ada yang ngerasa, oh gue emang love language gue physical touch sama word of affirmation. Gue emang cenderung suka ngerayu, suka memuji, dan khususnya suka megang-megang. Ya, kita akan bilang, oke, yang megang-megang ini kita sepakati, kita minggirin dulu, kita simpan untuk pernikahan gitu.
Ya, itu bukan suatu love language yang bisa dipilih, tapi untuk word of affirmation mungkin rayuan dihindari, diganti jadi pujian misalnya, ya boleh juga. Tapi rayuan nggak perlu, karena dirayu ini bikin saya jadi turn on, dan itu problem kalau saya turn on karena nggak bisa di turn off kan gitu. Ya kan? Bahaya ya. Jadi mendingan kita sepakati aja. Jadi buat gua batasannya selalu itu, apapun yang bikin lu terangsang jangan dilakukan, dan apapun yang lu nggak akan lakukan ke adik lu atau kakak lu atau papa lu, mama lu, saudara lu, jangan lakukan ke pacar lu karena itu udah kejauhan. Apapun itu. Ya, gandengan, pelukan kalau nggak perlu, cipika-cipiki kalau nggak perlu. Ya. Gua kalau ketemu keluarga gue pasti peluk, makanya gua kalau ketemu pacar pasti gue peluk, tapi nggak peluk-pelukan. Peluk biasa aja. Right? Atau mau pulang, peluk dulu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan peluk-pelukan. Lain ya, peluk-pelukan sama peluk tuh beda ya. Cipika-cipiki sama cipika-cipiki lain ya. Cium-ciuman sama cium tuh lain ya. Dan buat gue idenya gitu, bukan nggak boleh, tapi ya, kalau dia membangkitkan hawa nafsu, mendingan lu cut. Karena jujur, hubungan kalian akan tetap terpelihara, bahkan bisa jadi lebih powerful kalau lu tahan. Ya kan lu lagi mempersiapkan sesuatu yang istimewa, nanti pas pernikahan baru dijabanin semua, dan itu lebih asik. Ya gue belajar dari teman-teman gue yang dulunya pacarnya kejauhan gitu ya, walaupun udah pada bertobat, tapi yang disadari adalah pas udah married malam pertama pada bingung mau ngapain kalau udah pernah semua. Jadi akhirnya malah main halma kan gitu ya, males ya main ular tangga karena udah pernah semua. Ya udah pernah basi, udah tahu. Jadi sayang ya kan, jadi jangan spoiler lah. Yang mendingan lu simpan, lu jagain, dan excited buat hari pernikahan itu, malam pertama kita istilahnya gitu ya. Itu sih paling. Dan ini sekali lagi lu tahan, ini buat lu kok, bukan buat yang lain. Tuhan itu rindu kita itu bersukacita. Jadi kalau dia lagi suruh kita berhenti melakukan sesuatu atau mulai melakukan sesuatu, kita harus dipahami bahwa dia lagi mempersiapkan sukacita yang lebih besar di depan. Gitu. Jadi nahan hawa nafsu itu bukan hanya harus, tapi juga baik. Ya berguna banget buat lo. Ini buat lo kok, bukan buat Tuhan. Ya Tuhan nggak lebih senang. Artinya dia nggak lebih bangga ketika lo berhasil. Nggak juga, dia santai-santai aja, dia tetap sayang sama lo. Ya, yang penting dia paling nggak bisa kalau ngeliat itu merusak diri lo sendiri, dan apalagi lo ngeliat merusak anaknya. Ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dua itu batasnya. Ya, apapun yang bikin horny jangan dilakukan. Yang kedua, apapun yang nggak akan lakukan ke saudara lo atau orang-orang yang masih hubungan darah, jangan lakukan karena itu pasti kejauhan. Dua itu aja. Aku izin tanya satu lagi kali ya, Kak. Boleh. Terus aku masih punya pertanyaan satu lagi. Berdasarkan pengalamanku di masa lalu, setelah aku bergumul beberapa tahun soal masturbasi dan pornografi, akhirnya beberapa temanku yang udah emang berhasil di bidang itu, berhasil lolos gitu, solusinya adalah menyibukkan diri gitu. Tapi dan mengkat apa yang emang jadi trigger. Jadi kayak aku selalu cuma download Instagram itu kalau emang mau nge-repost story atau mau buat story, tapi setelah itu pasti aku uninstall gitu. Tapi entah kenapa aku selalu ngerasa kayaknya di luar itu pun tetap struggle-nya ada gitu, kayak entah pergi ke kampus atau karena temanku bilang menyibukkan diri, akhirnya aku coba pergi ke gym gitu untuk olahraga, bikin badanku tuh secapek mungkin gitu, ada aktivitas gitu, tapi tetap aja di luar tuh kayak selalu godaannya tuh ada gitu, Kak. Dan ujung-ujungnya karena udah menyibukkan diri, pulang pun jadi capek dan akhirnya kayak effort banget untuk baca Alkitab gitu. Itu gimana ya, Kak? Jadi kayak punya struggle baru gitu, Kak. Nah, itu dia, makanya menyibukkan dirinya pastikan yang ada kaitannya dengan things of God, bukan cuma bikin lo capek. Yang tadi gue bilang kan, gue menyibukkan diri bukan hal-hal yang kayak begitu, olahraga dan sebagainya, kagak. Gue menyibukkan diri benar-benar gue nginjil, gue nyatat, gue ngapain, yang juga memberi makan rohani lo. Jangan cuma capein fisik lo doang gitu. Karena kan struggle-nya seks itu kan bukan cuma fisik, teman-teman, itu juga rohani lo. Nah, ini satu hal yang gue nggak sempat kutik nih di sini nih. Ya, seks itu tuh tubuh dan jiwa tuh yang main tuh sampai roh malah. Jadi struggle juga struggle rohani di sini. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara lo. Ya lu nggak bisa ngelawan roh jahat pakai ada kekuatan daging lo kan. Ya lu mau nge-gym gedein otot, emang setan takut sama otot lo? Kagak. Makin nge-gym lu makin libido lu makin tinggi. Kalau lu mau tahu. Ya, makanya apa, bukan itu idenya. Idenya adalah apa? Rohani lu juga dikasih makan. Sibukkanlah dengan kegiatan yang seperti itu. Ya, lu harus menginjil. Makanya banyak orang yang mengabaikan penginjilan, buat gua itu rugi.
Karena penginjilan ngebantu kita untuk keluar dari ikatan dosa kita. Itu cara Tuhan sebenarnya. Untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Gimana caranya? Dengan cara kita mengikatkan diri sama Tuhan. Orang kalau belum terikat sama Tuhan, dia akan terus terikat sama yang lain. Itu yang gue dapati. Dulu gue juga gitu. Makanya ketika udah sempat berhenti, berapa lama, abis itu jatuh lagi. Kenapa? Ini gue belajar dari Pastor Yeri. Waktu itu dia ngomong tentang narkoba. Dia bilang idenya gini, kalau udah lepas dari narkoba, kita harus segera terikat sama yang lain. Gitu loh. Makanya aku terikat dengan pelayanan, dengan Tuhan, dengan perjuangan untuk kesetaraan umat beragama misalnya. Jadi lu mesti mengikatkan diri untuk kepada sesuatu. Kalau nggak, lu akan balik terikat lagi. Gitu. Sebelum lu terikat sama Tuhan, lu akan terikat sama yang lain. Itu kisah nyata. Dan itu yang gue dapati. Makanya orang nggak cuma cukup untuk menyibukkan diri. Ya bukan. Karena isunya bukan di situ. Isunya adalah berhala di hati sebenarnya. Ya, dan kita baca Alkitab jujur bukan buat ngisi waktu atau bikin ngantuk atau enggak. Kita baca Alkitab untuk mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, hati kita disadarkan, jiwa ini menyadari bahwa Tuhan itu segalanya. Ketika Tuhan segalanya, kita sadari bahwa ternyata seks itu bukan segalanya. Seks itu pilihan yang bisa diabaikan ternyata. Dulu gue nggak tahu. Dulu gue pikir seks itu segalanya. Ya kan ada dua ekstrim kan. Yang satu menganggap seks itu menjijikan, gross. Yang satu menganggap seks itu God, berhala, segalanya. Ya, jadi jangan dua-duanya. Karena bukan itu. Seks itu gift. Tadi poin nomor 2 kalau mau ingat. Ya, jadi jangan cuma sibukin diri secara fisikal doang sampai capek, tapi pastikan rohaninya dikasih makan, karena peperangannya juga peperangan rohani. Kita lawan iblis soalnya. Kita nggak bisa lawan iblis dengan cuman disiplin fisik. Kita mesti lawan iblis dengan benar-benar disiplin rohani, berdoa, baca Alkitab, pastikan gitu. Kalau gue ngakalin gini, misalnya orang mau pakai pendekatan gym atau olahraga. Gini, temen gue ada yang suka main skateboard. Ya, jadi dia itu ngakalinnya gimana biar kalau baca Alkitab sampai rumah nggak ngantuk. Sederhana, sepanjang main skateboard kan orang biasa denger lagu, dia denger khotbah sampai main skateboard. Right? Kadang akhirnya mainnya berhenti karena khotbahnya lagi seru, dia nyatet. Kan gitu. Buat gue yang kayak gitu. Jadi manfaatin kemajuan teknologi. Zaman dulu susah, zaman sekarang gampang. Semuanya udah Bluetooth segala macam. Oke, pakai itu. Lu mau nge-gym sambil denger lagu rohani, nggak ada problem. Yang penting roh lu yang juga diperkuat, bukan cuma di tubuhnya. Karena perperangannya bukan lawan darah dan daging, tapi lawan setan. Setan itu roh, nggak bisa dilawan pakai disiplin fisik. Dia cuma bisa dilawan pakai disiplin rohani, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Jadi ada pepatah yang bilang gitu kan, kalau cara setan untuk menjatuhin kita tuh bikin kita itu sibuk, ya kan? Ada akronimnya tuh. Busy itu artinya being under Satan's yoke, berada di bawah kuknya iblis. Jadi kita kalau sibuk-sibuk yang lain, kalau bukan nggak ada urusan sama jiwa-jiwa dan sama Tuhan, itu kesibukan yang tidak berarti. Dan setan masih menang. Akhirnya apa? Lu akhirnya capek, nggak punya waktu untuk baca Alkitab, udah ngantuk, nggak bisa berdoa. Akhirnya apa ya? Si otong lagi yang menang kan kita. Nggak, otong tuh istilah gue untuk si nganu ya. Libido gue lagi yang akhirnya menang gitu. Jadi gue berdoa biar kesibukan kita ini mesti kesibukan yang berarti untuk jiwa kita dan juga untuk jiwa-jiwa yang lain. Gitu. Itu sih paling Radu. Oke deh Kak, berarti tadi jawaban yang pertama tuh jangan lakukan segala hal yang membuat rangsang dalam konteks pacaran. Terus jawaban yang kedua, sibukkan diri dengan kegiatan yang rohani, bukan hanya menyibukkan diri dengan kegiatan yang fisik. Berarti Betul. Kuncinya di dua hal itu ya Kak? Betul, isi waktu aja. Waktu lu habisin buat Tuhan aja udah. That's it. Apapun itu kegiatannya. Oke. Ya. Oke, thank you Kak Kristo. Right, sama-sama. Oke, sama Kak Kevin. Gimana? Boleh nggak sih kayak menanggapi terakhir gitu yang terkait tadi itu, sekalian mau kesaksian singkat terkait masturbasi? Boleh. Boleh. Oke. Ya, aku jadi inget banget, aku dulu pernah ikut juga Zoom, pembicaranya juga Pastor Christopher. Aku pernah nanya, kalau misalnya kita berhenti untuk melakukan hubungan seksual, tapi kita masih kayak pornografi, membayangkan orangnya gitu, itu gimana sih? Terus waktu itu inget banget, Pastor Christopher bilang, kalau kamu udah keluar lubang singa, tapi kamu masuk lubang buaya, itu sama aja, itu juga nggak boleh di Alkitab. Dari situ itu benar-benar aku pikirin terus. Itu waktu itu aku mau baptis. Nah, dari situ ternyata aku bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita mau
terlepas dari sesuatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan, itu memang benar-benar butuh keaktifan kita. Benar banget yang dikatakan oleh Pastor Christopher. Kita harus benar-benar yang meng-cut sesuatu hal yang menjadi trigger. Nah, tapi kita juga harus mengetahui secara keilmuan, artinya ketika kita melakukan seks atau melakukan masturbasi atau pornografi, itu kan yang membuat kita adiktif adalah ada hormon atau zat yang keluar. Itu yang membuat kita adiktif. Nah, saranku buat teman-teman yang pengen berhenti di area ini, karena aku puji Tuhan sangat luar biasa sekali kekuatannya. Karena waktu itu kalau nggak ada Tuhan, aku mungkin lemah ya sampai sekarang. Tapi ini udah hampir 7 bulan, aku bahkan nggak pernah nonton porno, apalagi kepingin untuk melakukan itu kayak bener-bener kok ternyata tiba-tiba nggak ada gitu loh. Karena memang cara replacement-nya itu aku tahu, dan aku cari di jurnal, hal apa aja yang bisa mengeluarkan hormon itu untuk pengganti masturbasi atau seks. Ternyata itu kayak kita melakukan perbuatan baik, misalkan kita berkumpul sama orang, terus sharing, kayak kita sharing Alkitab, terus orang jadi terberkati. Itu tuh langsung membuat kita itu jadi kayak ketagihan, terus dengerin lagu-lagu rohani, sama melakukan suatu hal yang pokoknya perintah Tuhan, tapi itu membuat efek hormon kita keluar dan kita seneng. Itu jadi kayak sekarang aku jadinya kecanduan lagu rohani sama kecanduan ikut komsel di gereja. Itu aneh sih, tapi itu benar-benar Tuhan yang bekerja gitu loh. Jadi Tuhan gitu, kayak aku cuman nggak bisa bayangin kalau misalkan nggak ada Tuhan, mungkin aku bisa lemah banget gitu. Jadi cari aja jurnal gitu, tindakan apa yang bisa mengeluarkan hormon-hormon yang dilakukan saat masturbasi atau seks. Misalkan hormon endorfin, oxytocin, kayak gitu. Itu sih. Atau bisa berbagi link aja, Wan. Siapa tahu yang lain, siapa tahu teman-teman yang lain bisa kontak Mawaman juga nggak apa-apa. Ngobrol ini kan salah satu yang udah berhasil ya. Buat gua sukses story jangan dipandang sebagai satu yang jadi tekanan ya buat yang lain, tapi jadi semangat bahwa bisa kok, maksudnya bersama dengan Tuhan pasti bisa gitu. Gue 20 tahun loh teman-teman terikat. 20 tahun nggak sebentar. Ya, dan udah banyak yang gue hentikan, gue cut off. Gue udah nggak nonton film, kecuali gue udah tahu reviewnya, gue tahu ceritanya. Film-film yang kayak gitu-gitu, gue udah tahu pasti semua film selalu ada bumbu seksnya. Jadi gue tahu, gue berhenti nonton film. Gue cuma nonton film yang benar-benar gue tahu penting dan mesti gue tonton. Jadi nggak semua film gue tonton, nggak semua video klip udah berhenti nonton. Ya, gue udah nggak baca majalah kalau zaman dulu. Sekarang udah nggak pakai majalah. Ya, Twitter udah gue uninstall. Ya, walaupun follower gue lumayan banyak. Karena salah satu media ngebokep gue, salah satu Twitter dulu. Ya, dan Twitter tuh paling gampang. Gue langsung uninstall. Kalau Instagram masih lebih safe lah. Ya, Instagram hindari kolom ini pencarian. Si tanda apa namanya? Kaca pembesarnya nggak usah diklik. Nggak usah. Ya, lihat postingan-postingan yang lu follow aja, teman-teman. Gitu. Kecuali lu mau nyari seseorang ya. Karena kalau masuk ke situ pasti udah kemana-mana dah. Ya, jadi banyak yang mesti dihentikan tadi, bagus. Jadi bisa kontak, harusnya yang punya sukses story ini bisa share ya. Jadi yang lain yang masih struggle bisa terbantu juga. Gua putuskan untuk bikin kesaksian waktu itu di YouTube karena ini isu banyak orang. Jadi gue berharap gue nggak perlu berbusa-busa ngejelasin ke banyak orang, biar tinggal ditonton aja. Jadi mungkin Brother Mawaman bisa kepikiran untuk bikin kesaksian mungkin one day. Mungkin bisa difasilitasi juga sama CA kali mungkin ya, karena buat gue kesaksian itu juga ngebantu sih teman-teman yang lain juga. Itu sih paling. Thank you, Wan. Kita berdoa ya. Bersyukur Tuhan buat malam ini, thank you buat kesempatan bisa fellowship bersama keluarga dalam Kristus. Kami bersyukur buat CA, bersyukur juga buat anak muda Kristen. Bersyukur buat semua teman-teman yang udah melayani malam ini, yang udah bertanya, yang udah ikut juga. Kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa biar semua firman ditabur, nggak kembali sia-sia. Tapi mengerjakan yang Tuhan mau, jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa bertumbuh berbuah apapun musimnya. Kami berdoa biar Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan ini permohonan kami yang utama, Tuhan, kami rindu jadi pelaku firman, dan kami tahu tanpa bantuan Roh Kudus kami pasti nggak bisa. Di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan nggak ada yang mustahil. Dan ini kami Tuhan berserah kepadamu, minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami berdoa dan percaya Engkau memberkati kami, dan menjadikan kami berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam ini. Haleluya. Amin. Amin. God bless. Thank you, Kak. Terima kasih. Thank you, Real. Thank you.